Mertua tertawa keras saat tahu aku keguguran dan berkata, "Jangan harap punya keturunan dari anakku dengan wanita gembel sepertimu." Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kesadaran yang kembali menyapa bagaikan gelombang pasang yang perlahan-lahan mengikis kabut tebal di benakku. Hal pertama yang kurasakan adalah sebuah kehampaan, sebuah kekosongan yang menusuk dan dalam di rahimku, seolah ada bagian dari jiwaku yang turut terkikis dan pergi. Lalu, suara monoton, bip bip bip, dari monitor di samping tempat tidur mulai menembus kesadaran, menjadi soundtrack bagi tubuhku yang terasa lunglai dan lemas tak berdaya. Aroma disinfektan yang menusuk hidung semakin mengukuhkan realitas yang ingin kuingkari. Aku masih terbaring di ranjang rumah sakit ini. Mataku yang berat perlahan terbuka, menyambut cahaya redup lampu ruangan. Pandanganku yang masih berkunang-kunang segera menemukan sosok yang tak pernah bergeser dari sampingku. Mas Putra, suamiku. Dia duduk di kursi plastik keras, tubuhnya membungkuk ke depan, dengan kedua siku bertumpu di pangkuan dan kepalanya tertanam dalam genggaman kedua telapak tangannya. Posturnya mencerminkan sebuah beban yang begitu berat, sebuah kesedihan yang begitu pekat hingga hampir terlihat secara fisik menyelimutinya. Tangannya yang biasanya hangat dan kuat, kini terlihat gemetar memegang helai-helai rambutnya sendiri. Aku mencoba menggerakkan tanganku, yang terasa seperti dijejali kapas. Gerakan kecil itu langsung ditangkapnya. Dia mengangkat kepala. Dan untuk pertama kalinya sejak aku sadar, aku melihat wajahnya secara jelas. Wah, wajah yang biasanya penuh percaya diri dan senyuman hangat itu kini hancur berantakan. Matanya merah sembab, lingkaran hitam yang pekat menghiasi bawah kelopak matanya, dan ada garis-garis kelelahan serta kepedihan yang terukir dalam di sudut-sudut wajahnya. Dia mencoba tersenyum, sebuah upaya heroik yang justru membuat dadaku sesak. "Din, kau sudah sadar," bisiknya. Suaranya serak dan parau, seolah telah menangis berjam-jam lamanya. Tangannya segera meraih tanganku yang dingin, menggenggamnya erat, seolah takut aku akan lepas jika dia lengah sebentar saja. Kehangatan dari genggamannya itu seperti seutas tali yang menghubungkanku dengan realitas, mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian dalam badai kesedihan ini. "Aku di sini," ucapku. Suaraku terdengar lirih dan asing di telingaku sendiri. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah ada batu besar yang menindih dadaku. "Dia sudah benar-benar pergi, ya, Mas?" tanyaku, suara bergetar yang memaksaku untuk mengakui kenyataan pahit yang coba kutinggalkan dalam alam bawah sadarku. Dia menghela napas panjang, sebuah helaan yang penuh beban. Matanya kembali berkaca-kaca. Dia mengangguk pelan, perlahan, seolah gerakan itu sendiri menyakitkan. "Iya, sayang. Dokter bilang, dia sudah tidak ada lagi di sana." Tangannya yang bebas mengusap lembut punggung tanganku, sebuah gerakan menghibur yang justru membuat air mataku akhirnya menetes deras, membasahi bantal putih yang mendukung kepalaku. Aku sudah berusaha menjaganya, Mas. Aku sudah makan yang teratur, minum vitamin, tidak lift barang berat." Suaraku tercekat, digantikan oleh isak tangis yang menyayat hati. Kenapa dia harus pergi? Kenapa? "Jangan, sayang, jangan salahkan dirimu sendiri," potongnya cepat, suaranya tegas namun tetap penuh kasih. Dia membungkuk, mendekatkan wajahnya ke wajahku, hingga dahi kami hampir bersentuhan. "Ini bukan salahmu. Dokter bilang ini komplikasi medis, Din. Bisa terjadi pada siapa saja. Janin kita tidak kuat. Bukan karena apa yang kamu lakukan atau tidak lakukan." Tapi kata-katanya yang masuk akal itu sulit kuterima. Perasaan bersalah itu seperti racun yang merayap dalam pembuluh darahku. Tapi rasanya hancur, Mas. Seperti ada yang dikoyak dari dalam diriku. "Aku tahu," bisiknya, suaranya bergetar. "Aku juga merasakan hal yang sama. Sakitnya sungguh luar biasa." Sebuah tetes air mata akhirnya jatuh dari matanya, mendarat di punggung tanganku yang masih digenggamnya. Melihatnya menangis, lelaki kuat yang jarang sekali memperlihatkan emosinya ini, membuatku tersadar bahwa kami sedang berduka bersama.
Kehilangan ini adalah milik kami berdua. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk kami berdua. Kita harus kuat melewati ini, Din. Bersama-sama. Aku janji, aku akan selalu di sini untukmu. Kita akan melalui ini, pelan-pelan. Aku menatap matanya, mata yang penuh cinta dan kesedihan yang sama dalam. Aku melihat ketulusan dan komitmennya. Di tengah puing-puing hati yang hancur, setidaknya aku masih memilikinya. Aku masih memiliki Mas Putra. Genggamannya yang erat adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap waras saat ini. Aku cinta kamu, Mas, bisikku, menekan tangannya sekuat yang ku bisa dalam keadaanku yang lemah. 2 kali lipat lebih besar, sayang, balasnya, mengulang kalimat yang selalu kami ucapkan satu sama lain sejak kami pertama kali berkencan. Kali ini, kalimat itu terasa lebih dalam, lebih berarti, bagai sebuah sumpah di tengah puing-puing harapan kami. Kita akan baik-baik saja, Din. Percaya padaku. Kita akan sembuh dari ini. Aku mengangguk pelan, membiarkan air mata mengalir tanpa lagi ku coba hentikan. Ruangan rumah sakit yang steril itu menjadi saksi bisu kesedihan kami yang tak terucapkan. Sebuah bab dalam hidup kami telah berakhir dengan tragis, meninggalkan luka yang dalam dan pertanyaan yang tak terjawab. Tapi di tengah kegelapan itu, genggaman tangannya bagai mercusuar kecil, penunjuk arah bahwa kami tidak akan tersesat sendirian. Badai ini baru saja dimulai, dan kami harus menghadapinya, berdua. Sensasi lembut usapan di punggung tanganku oleh Mas Putra sedikit banyak berhasil meredam gemuruh kepedihan di dalam dadaku. Kami masih terlena dalam gelembung kesedihan kami yang rapuh, di mana setiap bisik kata penghiburan terasa seperti penawar luka, ketika pintu ruang rawat berderak perlahan terbuka. Suara itu, meski pelan, terasa menggelegar di keheningan ruangan kami, bagai batu kerikil yang dijatuhkan ke permukaan danau yang tenang, mengusik kedamaian semu yang baru saja kami rajut. Sebelum sosoknya sepenuhnya muncul, aroma parfumnya yang mahal dan menyengat sudah lebih dulu menyerbu ruangan dan bertempur dengan bau antiseptik khas rumah sakit. Wangi itu begitu kuat, begitu arogan, seolah hendak menegaskan bahwa kehadirannya adalah peristiwa penting yang harus disambut dengan gegap gempita. Dan kemudian, di sana, berdiri tegak dengan balutan jas labuk berwarna krem yang terlihat mewah dan jelas bukan buatan lokal, Ibu Darah, mertuaku. Tatapannya yang tajam bagai elang langsung menyapu ruangan, menganalisa, menilai, dan seketika membuat udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Matanya, yang selalu memperlihatkan sorot dingin dan penuh perhitungan, hanya sesaat melirik ke arahku yang terbaring lemah sebelum akhirnya tertuju sepenuhnya pada Mas Putra, anak satu-satunya. Seolah aku hanyalah sebuah furnitur tak berarti, sebuah pajangan yang tidak layak mendapat perhatian lebih dari sedetik. Putra, kau terlihat tak keruan, ujarnya, suaranya datar namun terdengar keras di telingaku yang sensitif. Langkahnya mendekat, heelsnya berderak di lantai keramik. Setiap hentakannya bagai mengikis sisa-sisa ketenangan yang berhasil kami kumpulkan. Duduk di sini seperti orang yang kalah. Bangun, nak. Hadapi ini seperti pria. Mas Putra menghela napas pelan. Aku bisa merasakan ketegangan di pundaknya. Ibu, ini bukan tentang kalah atau menang. Dinda kami baru saja kehilangan. Ucapnya, suaranya rendah dan berusaha dikendalikan. Aku tahu, potong Bu Darah dengan gerakan tangan yang dramatis, seolah mengusir sebuah gangguan kecil. Sebuah tas branded termahalnya diletakkan di atas kursi di seberangku dengan sikap masa bodoh. Keguguran. Hal yang biasa. Banyak wanita mengalaminya. Kau tidak perlu membuatnya seperti akhir dunia, Putra. Lihat dirimu, berkantung mata, rambut berantakan. Kau anak laki-laki satu-satunya, jangan lembek seperti ini. Setiap katanya seperti sabetan cambuk. Aku melihat rahang Mas Putra mengeras. Ini bukan hal biasa, Ibu, balasnya, suaranya mulai meninggi, dipenuhi rasa frustrasi. Ini anak kami, janin kami, harapan kami, dan Dinda, dia sangat menderita, baik secara fisik maupun batin. Ibu Darah akhirnya menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya sejak masuk, dia benar-benar menatapku. Namun, tatapan itu bukanlah tatapan simpati atau kepedulian. Itu adalah tatapan penilaian,
dingin, dan penuh dengan semacam keangkuhan yang tak tersembunyi. Seolah dia sedang mengamati sebuah spesimen yang gagal di laboratorium. "Dinda pasti kuat," ujarnya, namun nada bicaranya sama sekali tidak meyakinkan, malah terdengar seperti sebuah formalitas kosong. "Wanita itu harus kuat. Jangan biarkan ini membuatmu terpuruk terlalu lama. Uruslah dirimu. Cepat pulih. Putra butuh istrinya dalam kondisi baik, bukan terbaring lemah seperti ini." Aku mencoba membuka mulut, ingin berkata sesuatu, ingin membela diri, tapi kata-kata itu terperangkap di tenggorokanku. Rasanya seperti ada yang mengganjal, membuatku tak bisa bersuara. Kehadirannya, aura dominannya, seolah menciptakan sebuah medan gaya yang membuatku semakin kecil dan tak berdaya. "Kami butuh waktu untuk berduka, Ibu," kata Mas Putra, mencoba menegaskan kembali batas yang seolah tidak dipahami oleh ibunya sendiri. "Berduka itu wajar, tapi jangan berlebihan," sahut Budara sambil membuka tasnya, mengeluarkan selembar tisu dan menyeka ujung jarinya yang sebenarnya sudah bersih. Sebuah gerakan yang penuh rasa jijik pada lingkungan sekitarnya. "Hidup harus terus berjalan. Apalagi kau, Putra, dengan bisnis keluarga yang harus kau pikirkan. Jangan sampai hal seperti ini mengganggu konsentrasimu." "Hal seperti ini adalah anak saya, Ibu," hardik Mas Putra. Kali ini suaranya jelas terdengar marah. Dia berdiri, menantang posisi ibunya yang berdiri di samping tempat tidurku. "Apakah Ibu tidak mengerti? Ini adalah cucu Ibu. Bukankah seharusnya Ibu juga merasakan sedih?" Wajah Budara berkerut, seolah ekspresi sedih adalah sebuah emosi asing yang tidak layak ditampilkan. "Tentu saja aku sedih, Nak, tapi kesedihan tidak mengubah apapun. Yang terjadi sudah terjadi. Lebih baik kita fokus pada masa depan. Dan untuk masa depan, kita perlu memastikan semuanya berjalan sesuai rencana." Aku menarik selimut hingga ke dagu, berusaha mencari perlindungan dari kain katun tipis itu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagai jarum-jarum halus yang menusuk kulitku, memperparah luka batin yang sudah ada. Ruangan yang sebelumnya terasa sebagai tempat perlindungan, kini berubah menjadi medan perang verbal antara seorang ibu yang dingin dan seorang suami yang berusaha mati-matian membela istrinya. Aroma parfumnya yang mahal itu kini terasa seperti racun, mencemari setiap napas yang kuhirup, mengingatkanku bahwa di mata wanita ini, aku dan kesedihanku hanyalah sebuah ketidaknyamanan kecil yang harus segera dilupakan. Dering telepon Mas Putra memecah ketegangan yang hampir menusuk di ruangan itu. Wajahnya yang memerah karena amarah dan kekecewaan berkerut saat ia melihat layarnya. "Ini dari kantor, harus kuambil," bisiknya padaku dengan suara serak, penuh konflik. Tangannya meraih tanganku sekali lagi. Sebuah sentuhan singkat yang berusaha menyampaikan 1000 kata maaf dan janji. "Aku akan cepat kembali." Ia melemparkan pandangan terakhir yang memperingatkan pada ibunya sebelum bergegas keluar, meninggalkanku sendirian di ruangan itu dengan wanita yang tatapannya bagai bisa membekukan darah. Begitu pintu menutup, udara di ruangan itu seolah berubah. Menjadi lebih padat, lebih sulit dihirup. Budara mendekati tempat tidurku. Langkahnya percaya diri dan penuh otoritas. Dia tidak lagi berdiri di sampingku, tapi tepat di sebelah kepalaku, memandangiku dari atas, sebuah posisi yang dengan sengaja membuatku merasa kecil dan tak berdaya. "Dinda," ucapnya, namaku di mulutnya terdengar seperti sebuah tuduhan. "Kita perlu bicara berdua, sebagai wanita." Aku mencoba untuk duduk lebih tegak, tapi rasa sakit di perut bagian bawah dan kelemahan di sekujur tubuhku membuatku hanya bisa menggeliat tak berdaya. "Ibu," ucapku, suaraku lirih, hampir seperti desahan. Dia menarik napas dalam, sebuah helaan yang dramatis, seolah sedang memikul beban yang sangat berat. "Aku akan bicara terus terang. Sebagai ibu, aku punya kewajiban untuk melindungi masa depan anakku." Dan setelah kejadian ini, matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah, penuh penilaian. Aku rasa kewajibanku itu menjadi semakin jelas. Jantungku berdebar kencang. Sebuah firasat buruk merayap dalam diriku. Apa maksud ibu?" "Keguguran ini," ucapnya, dan untuk pertama kalinya, sebuah senyum tipis dan sinis muncul di bibirnya yang tersamar lipstik merah sempurna. Itu bukan senyum empati, bukan senyum penghiburan. Itu adalah senyum kemenangan.
sebuah ekspresi puas yang membuat seluruh tubuhku menggigil. Senyum itu kemudian pecah. Bukan menjadi tawa biasa, melainkan sebuah terbahak-bahak yang keras, menggema di ruangan steril itu, menusuk telingaku seperti pecahan kaca. Tawanya begitu kasar, begitu penuh cemoohan, hingga air mataku yang sudah kering kembali mengalir karena shock dan rasa malu yang mendalam. Aku tidak bisa mempercayainya, ujarnya di sela tawanya, mengusap sudut matanya yang sama sekali tidak basah. Ini terlalu ironis, terlalu sempurna. Ibu, tolong. Pintaku, suaraku bergetar tak terkendali. Jangan. Jangan apa? Potongnya. Tawanya mereda tapi senyum sinisnya masih membekas. Wajahnya tiba-tiba berubah serius, tapi matanya masih berbinar dengan emosi negatif yang aku tidak bisa pahami. Dengarkan aku baik-baik, Dinda. Aku dari dulu sudah tahu. Sudah bisa membaca takdir. Seorang wanita sepertimu. Dia berhenti sejenak, sengaja membuatku menunggu, membuatku menderita dalam ketidakpastian yang menyiksa. Seorang wanita gembel sepertimu. Dia mengulangi kata itu dengan penekanan, memastikan aku mendengarnya dengan jelas. Jangan pernah berharap bisa memberi keturunan untuk darah biru keluarga kami. Jangan harap punya keturunan dari anakku. Kata gembel itu menggantung di udara, tajam dan beracun, menusuk langsung ke jantung harga diriku. Rasanya seperti ditampar, disiram air dingin, dan diinjak-injak sekaligus. Aku ternganga, tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Napasku tersendat, dadaku sesak, dan seluruh tubuhku bergetar hebat. Keguguran ini hanya membuktikan apa yang sudah kuduga. Lanjutnya tanpa ampun, jari telunjuknya menunjuk ke arahku, seolah aku adalah seorang kriminal. Tubuhmu terlalu lemah, darahmu terlalu rendahan, untuk membawa bayi dari keluarga kami. Kamu pikir dengan menjadi desainer, keren, itu sudah cukup? Kamu pikir cinta buta anakku padamu bisa mengubah fakta bahwa kamu tidak berasal dari keturunan yang unggul? Lihatlah dirimu sekarang. Terbaring lemah, tak berdaya, gagal melakukan tugas paling dasar seorang istri. Setiap kalimatnya adalah cambuk. Setiap katanya adalah racun. Aku menarik selimut hingga menutupi separuh wajahku, berusaha menyembunyikan getaran tubuhku dan air mata yang mengalir deras. Rasanya seperti ditelanjangi dan dipertontonkan dalam semua kelemahanku. Kehilangan janin sudah sangat menyakitkan, tapi penghinaan ini adalah siksaan yang berbeda levelnya. Kamu tidak layak untuk putra. Kamu tidak akan pernah bisa memberinya penerus yang pantas. Hardiknya, suaranya penuh kebencian dan keyakinan yang mengerikan. Pintu ruangan terbuka dengan kasar. Mas Putra berdiri di sana, wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak penuh kemarahan yang tak terbendung. Aku tidak tahu berapa lama dia sudah berdiri di sana, tapi dari ekspresinya, dia pasti telah mendengar segalanya. Ibu, teriaknya, suaranya menggelegar, penuh dengan rasa sakit dan kemarahan yang meluap. Apa yang baru saja ibu katakan? Teriakan Mas Putra bagai guntur di ruangan yang sempit itu, memutus setiap untai kata beracun yang masih menggantung di udara. Wajah Budarah, yang sedetik sebelumnya dipenuhi kebencian dan arogansi, berubah seketika. Ada kejutan, lalu sebuah pembelaan diri yang cepat muncul di matanya. Tapi Mas Putra tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Cukup, hardiknya, langkahnya mendekat dengan cepat, tubuhnya bagai membayang di antara aku dan ibunya, sebuah tameng hidup yang berdiri kokoh. Wajahnya, yang biasanya tenang dan penuh kasih, kini memancarkan amarah yang begitu murni dan menyakitkan untuk dilihat. Keluarlah dari sini. Sekarang. Jangan pernah ibu ucapkan satu kata pun lagi kepada Dinda. Putra, anakku, kau tidak mengerti. Aku mengerti. Potongnya, suaranya menggema, membuatku terkejut. Aku mendengar setiap kata keji yang ibu ucapkan. Kepada istriku, yang baru saja kehilangan anak kami. Di tempat tidur rumah sakitnya. Setiap kata diucapkan dengan tekanan yang dalam, penuh luka. Aku bisa melihat tangannya mengepal erat, bergetar di sisi tubuhnya. Budarah terlihat goyah untuk pertama kalinya. Dia mengambil langkah mundur, mulutnya terbuka sedikit, seolah tidak percaya dengan reaksi anaknya. Aku hanya mengatakan kebenaran untuk kebaikanmu, Nak. Dia.
Jangan. Mas Putra mengangkat tangannya, sebuah gerakan untuk menghentikan. Saya tidak ingin mendengar lagi. Kebenaran, Ibu. Kebenaran Ibu adalah racun. Sekarang, pergi. Terdengar desisan di akhir kalimatnya, penuh dengan emosi yang tertahan. Bu Darah, melihat ketegasan di mata anaknya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, akhirnya mengambil tas mahalnya dengan gerakan kaku. Wajahnya memerah karena kemarahan dan rasa malu. Tanpa sebuah kata lagi, dia berbalik dan berjalan keluar. Heelsnya berderak di lantai dengan irama yang marah. Pintu tertutup dengan keras, meninggalkan keheningan yang pecah dan bergetar. Begitu pintu tertutup, seluruh ketegangan di tubuh Mas Putra seolah menguap. Bahunya turun, dan dia menoleh padaku. Air mata yang menggenang di matanya akhirnya tumpah, mengalir deras di pipinya. Dia bergegas mendekatiku, berlutut di samping tempat tidur, dan meraih tanganku yang masih gemetar. Dinda, sayang, aku tidak tahu harus berkata apa. Isaknya, kepalanya menunduk, menyembunyikan wajahnya di samping tubuhku. Getaran di pundaknya menyampaikan lebih dari yang bisa diungkapkan kata-kata. Aku minta maaf. Aku minta maaf telah membiarkan dia menyakitimu seperti itu. Aku seharusnya tidak pergi. Aku seharusnya. Bukan salahmu, Mas, bisikku, suaraku serak karena tangis. Tanganku yang bebas meraih rambutnya, membelainya dengan lemah. Melihatnya hancur seperti ini, di tengah kehancuranku sendiri, justru membuat sebuah keanehan terjadi. Sebuah perasaan baru, yang bukan lagi hanya kesedihan atau kepedihan, mulai merangkak naik dari dalam diriku. Itu adalah amarah. Sebuah kemarahan suci yang membara, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk suamiku yang dipaksa melihat sisi paling buruk dari ibunya dalam momen terlemah kami. Dia tidak berhak, kataku, suaraku masih bergetar, namun ada nada baru di dalamnya, sebuah ketegasan yang asing bahkan bagi diriku sendiri. Dia tidak berhak mengatakan hal-hal itu. Tentang kita. Tentang anak kita. Mas Putra mengangkat kepalanya, matanya merah dan penuh kesedihan. Aku tahu, sayang. Aku tidak gembel, Mas, ucapku, menatap matanya. Kata itu terasa pahit di lidahku, tapi aku harus mengucapkannya. Aku adalah Dinda. Aku adalah istrimu. Dan aku baru saja kehilangan bayi kita. Itu sudah cukup menyakitkan tanpa. Napasku kembali tersedak. Dengarkan aku, bisik Mas Putra, memegang erat bahuku, memaksaku untuk menatap matanya yang penuh tekad. Kamu adalah wanita terkuat yang aku kenal. Kamu adalah cinta dalam hidupku. Perkataan ibuku tadi, itu adalah kebohongan. Itu adalah cerminan dari kekotoran hatinya, bukan dari siapa dirimu. Jangan pernah membiarkan kata-katanya meresap ke dalam hatimu. Aku tidak akan mengizinkannya. Aku mengangguk, menelan ludah, mencoba menyerap kata-katanya. Tapi luka itu sudah terlanjur dalam. Bukan hanya luka fisik dari keguguran, atau luka emosional dari kehilangan, tapi sekarang ada luka baru. Luka karena penghinaan yang begitu personal dan keji. Kita akan melalui ini, Din, katanya lagi, suaranya kini lebih tenang, lebih bertekad. Kita akan pulang. Kita akan berduka. Tapi kita akan melakukannya bersama. Hanya kita berdua. Dia tidak akan menjadi bagian dari hidup kita untuk sementara waktu. Aku janji. Aku memandangi wajahnya, melihat kekuatan di balik air matanya. Di tengah puing-puing hati kami yang berantakan, sebuah tekad mulai bersemi dalam diriku. Kesedihan itu masih ada, menyelimuti setiap napasku. Tapi di bawahnya, ada sesuatu yang lain sekarang. Sebuah keinginan untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar label yang diberikan oleh seorang wanita yang penuh kebencian. Aku tidak akan membiarkan diriku dihancurkan olehnya. Kehilangan ini, seburuk apapun, tidak akan mendefinisikan kami. Aku mencintaimu, Mas Putra, bisikku, menekan tangannya. 2 kali lipat lebih besar. Dinda, jawabnya, mencium keningku. Dan kita akan bangkit dari ini. Lebih kuat dari sebelumnya. Dan dalam keheningan ruangan rumah sakit itu,
Di antara aroma sisa parfum mahal yang masih menyengat dan bau antiseptik yang menyegarkan, aku percaya padanya. Badai belum berakhir, tapi kami telah menemukan cara untuk berpegangan tangan lebih erat, dan kali ini, kami tidak akan mudah terlepas. Pulang ke rumah terasa seperti memasuki sebuah museum kenangan yang pahit. Setiap sudut seolah bersuara, mengingatkanku pada kegembiraan yang telah sirna. Bantal kecil yang kubeli diam-diam di etalase toko, yang rencananya akan kutaruh di kamar bayi, masih tersembunyi rapi di lemari. Aku tidak sanggup mengeluarkannya. Aroma rumah, yang biasanya menenangkan, kini terasa pengap dan syarat dengan duka. Mas Putra, dengan sensitivitas yang luar biasa, segera membuka jendela-jendela lebar-lebar, membiarkan udara segar dan sinar matahari masuk, seolah berusaha mengusir bayangan kesedihan yang bergentayangan. Hari-hari pertama di rumah terasa seperti berjalan di atas pasir hisap. Aku bergerak lambat, tubuhku masih pulih, dan jiwaku terasa rapuh bagai kaca. Mas Putra menjadi perawat dan pelindung yang tak kenal lelah. Dia yang memasak, meski hasilnya seringkali tidak sempurna. Dia yang menjawab telepon dari klien-klienku, dengan sopan meminta pengertian untuk jeda waktu. Dia yang mendudukkanku di sofa, menyelimutiku, dan hanya duduk di sampingku dalam keheningan yang nyaman. Tangannya tak pernah lepas menggenggam tanganku. Suatu sore, saat kami duduk di beranda belakang, menatap taman kecil yang mulai kusam karena kurang perawatan, dering teleponnya memecah keheningan. Aku melihat wajahnya berkerut saat melihat layar. "Ibu," gumamnya pelan, jarinya menari di atas layar, seolah ragu antara menerima atau menolak. Akhirnya, dia menggeser tombol menolak panggilan dan meletakkan ponselnya di meja dengan gerakan tegas. "Dia sudah menelepon berkali-kali," katanya, menjawab pertanyaanku yang tak terucap. Matanya menatap jauh ke arah taman, dan mengirim banyak pesan. Aku menarik napas dalam. Apa isi pesannya? Dia menghela napas, lalu mengambil ponselnya dan membuka sebuah pesan suara. Suara Budarah terdengar, masih bernada tinggi, meski kali ini tanpa kemarahan terbuka. "Putra, anakku, sudah kubilang, jangan jadi keras kepala. Ibu ini hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu tahu kau sedang tidak jelas pikirannya karena pengaruh perempuan itu. Tapi kau harus ingat, darah dan air itu berbeda. Ibulah satu-satunya keluarga yang benar-benar peduli padamu." Suaranya seperti sirup yang terlalu manis, tapi beracun. Aku merasakan sakit di ulu hatiku. Mas Putra mematikan pesan itu sebelum selesai. "Selalu seperti itu, Din," katanya, suaranya lelah. Dia tidak pernah benar-benar meminta maaf. Hanya berputar-putar, menyalahkan orang lain, dan bermain sebagai korban. Dia memandangku, matanya penuh konflik yang dalam. "Aku mencintainya, Din. Dia ibuku. Tapi, melihat apa yang dilakukannya padamu, mendengar kata-katanya yang keji, aku tidak bisa memaafkannya. Tidak sekarang. Mungkin tidak untuk waktu yang lama." Aku meraih tangannya. "Aku mengerti, Mas. Aku tidak akan memaksamu untuk memutuskan hubungan dengan ibumu. Tapi aku yang memutuskan," katanya dengan tegas. "Untuk sementara waktu. Batasan ini perlu. Untuk kita. Untuk kesembuhanmu, dan untuk kesembuhanku juga." Dia berhenti sejenak, menatap tangannya yang menggenggam tanganku. "Aku juga terluka, Din. Melihat istri yang kucintai disakiti seperti itu oleh ibuku sendiri, rasanya seperti dikhianati." Kata "dikhianati" itu menggantung berat di antara kami. Aku menyadari bahwa ini bukan hanya pertempuranku sendiri. Mas Putra berada di garis depan dalam perang antara kesetiaan pada ibu yang melahirkannya dan istri yang dipilihnya untuk hidup bersamanya. Beban itu terlihat jelas di pundaknya, di kerutan di dahinya yang biasanya halus. "Aku janji, aku akan melindungimu," bisiknya, seolah membaca pikiranku. "Dia tidak akan bisa menyakitimu lagi. Aku sudah memblokir nomornya dari ponselmu. Dan jika dia berani datang ke sini, kita akan hadapi bersama." Selesaikan kalimatnya, memberinya senyum kecil yang kupaksakan. "Kita adalah satu tim, bukan?" Dia akhirnya tersenyum balik, sebuah senyum yang mulai menghangatkan kembali matanya. "Tim Dinda dan Putra. Melawan dunia." Malam itu,
Saat kami berbaring di tempat tidur, dia memelukku erat dari belakang, dagunya menempel di pundakku. Kau tahu, bisiknya dalam gelap, sebenarnya, ada satu hal yang kubenci dari semua ini. Apa? Tanyaku pelan. Aku benci bahwa kesedihan kita, kini ternodai oleh kemarahan dan rasa sakit karena ulahnya. Seharusnya kita bisa berduka dengan tenang. Bersama. Tanpa ada suara sumbang yang mencoba meracuni pikiran kita. Dia benar. Kesedihan karena kehilangan janin kami sekarang tercampur dengan rasa sakit karena penghinaan dan amarah terhadap ketidakadilan. Itu seperti luka yang diolesi dengan kotoran, membuat proses penyembuhannya lebih sulit dan lebih menyakitkan. Tapi mungkin, lanjutnya, suaranya seperti tertelan selimut, ini adalah ujian bagi kita. Untuk melihat seberapa kuat kita sebagai sebuah tim. Dan aku yakin, kita akan lulus. Kita akan melewati ini, dan hubungan kita akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku memutar badan, sehingga kini kami berhadapan. Di kegelapan, aku bisa melihat bayangan wajahnya yang tegas. Aku juga yakin, Mas, kita sudah melalui banyak hal. Dan kita selalu berhasil. Dia mendekatkan keningnya ke keningku. Kita akan fokus pada kita. Pada penyembuhan kita. Dunia luar, termasuk ibu, bisa menunggu. Pelukan kami malam itu terasa berbeda. Bukan lagi pelukan dua orang yang hancur, tapi pelukan dua sekutu yang saling menguatkan, bersumpah untuk membangun kembali tembok yang telah retak, dan kali ini, dengan fondasi yang lebih kokoh. Dinding yang memisahkan kami dari dunia luar, termasuk dari Budarah, mungkin terasa menyedihkan bagi sebagian orang. Tapi bagi kami, saat ini, itu adalah benteng yang melindungi kami sementara kami menjahit luka-luka kami dan mengumpulkan kembali kepingan-kepingan hati yang berantakan. Di dalam benteng itu, hanya ada aku, Mas Putra, dan kenangan tentang bayi kecil yang sempat singgah sebentar dalam hidup kami. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Minggu-minggu berlalu, bergerak lambat bagai air yang mengalir melalui bebatuan. Tubuhku perlahan pulih. Kekuatan fisikku berangsur kembali. Namun, luka di hati masih terasa perih, bagai memar yang belum siap untuk disentuh. Aku mulai membuka laptopku lagi, membuka file-file desain yang tertunda. Pekerjaan, kurasa, bisa menjadi terapi. Setidaknya, itu bisa mengalihkan pikiranku, meski hanya untuk sementara waktu, dari pusaran kesedihan dan kenangan akan kata-kata pedang Budarah. Suatu pagi, saat aku sedang asyik menyusun mood board untuk proyek kafe baru seorang klien, teleponku berdering. Nama, Sari, terpampang di layar. Seorang kenalan yang lebih tepat disebut teman arisan, daripada teman dekat. Aku hampir tidak menjawab, tapi rasa kesepian mungkin yang membuat jempolku secara refleks menggeser layar. Dinda, sudah lama sekali tidak kabar. Bagaimana keadaannya? Sapa Sari dengan riang, tapi ada nada lain di balik suaranya yang terlalu bersemangat, semacam rasa penasaran yang tidak sabar untuk dipuaskan. Aku, baik-baik saja, Sar. Sedang sibuk dengan proyek baru. Jawabku, berusaha terdengar normal. Oh, syukurlah. Kami di sini sempat khawatir. Loh, dengar-dengar kamu, ada kabar kurang enak, ya? Ujarnya, berputar-putar. Aku membeku. Kabar kurang enak. Iya, tentang kamu tahulah, bisiknya, seolah kami sedang berbagi rahasia. Keguguranmu itu. Tapi, Dinda, kamu harus kuat, ya? Jangan sedih-sedih amat. Rasa tidak nyaman mulai menggelitik di tengkuku. Terima kasih, Sar. Aku berusaha. Ya, memang harus. Apalagi kata Budarah, ibunya Mas Putra itu, kamu kan harus cepat move on. Katanya. Itu memang sudah takdir. Loh, seperti blessing in disguise, gitu. Jantungku berhenti berdetak sebentar. Apa maksudnya? Sari terdengar ragu, tapi tetap melanjutkan. Ya, kata Budarah, dia sih dari dulu sudah tahu. Kalau kamu, maaf ya, Din, aku hanya menyampaikan. Katanya, darah dari keluarga biasa seperti kita ini kadang tidak cukup kuat untuk keluarga mereka yang, ya, kamu tahulah, ningrat gitu. Jadi, keguguran itu mungkin cara alam untuk
untuk menyelamatkan Mas Putra dari keturunan yang tidak sempurna. Dia bilang, lebih baik begini daripada nanti anaknya lahir dengan masalah. Setiap kata dari Sari seperti pukulan beruntun. Aku tidak bisa bernapas. Rasanya seperti budara berdiri di sampingku, membisikkan racunnya langsung ke telingaku melalui mulut Sari. Tanganku menggenggam erat tepi meja, berusaha menahan tubuhku yang tiba-tiba lemas. Siapa lagi yang dengar kata-kata budara ini? Tanyaku, suaraku bergetar. Ya, sebagian besar teman-teman arisan utama dia. Lah, tapi kami kan di pihakmu, Dinda. Kami kasihan lihat kamu. Makanya aku telepon, untuk menyemangatimu. Jangan sampai dipengaruhi omongan orang. Toh kamu juga masih bisa punya anak lagi, kan? Asal jangan terlalu stres, ujarnya, seolah itu adalah nasihat yang sangat membantu. Aku merasa mual. Terima kasih teleponnya, Sar. Aku ada telepon lain, maaf. Oke. Oh iya, pesanku ya, jangan bilang siapa-siapa kalau aku menutup telepon sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Tubuhku gemetar. Bukan hanya karena marah, tapi karena rasa malu yang mendalam dan tidak rasional. Seolah-olah aibku diumbar ke seluruh dunia, dan semua orang memandangku dengan kasihan yang dicampur penghakiman diam-diam. Wanita gembel yang gagal memberi keturunan. Itulah narasinya. Dan narasi itu disebarkan oleh mertuaku sendiri. Malam itu, saat makan malam, aku terdiam lebih lama dari biasanya. Mas Putra segera menangkapnya. Ada apa, Din? Kamu terlihat muram. Aku menarik napas dalam. Haruskah kuceritakan? Aku tidak ingin menambah bebannya. Tapi aku juga tidak bisa menanggungnya sendirian. Sari menelepon tadi siang. Mulutku menghindari tatapannya. Wajah Mas Putra langsung berkerut. Dia? Untuk apa? Dia menyemangati aku. Tapi dia juga bilang. Aku berhenti, mencoba mengumpulkan keberanian. Dia bilang, ibumu telah bercerita pada teman-teman arisannya. Tentang teorinya. Tentang darah kami yang tidak cocok. Tentang keguguran ini adalah blessing in disguise. Piring yang dipegang Mas Putra jatuh berdentang ke meja. Wajahnya memerah, matanya menyala-nyala. Dia apa? Teriaknya, membuatku terkejut. Dia berdiri, tubuhnya menegang bagai kawat yang akan putus. Dia tidak hanya menyakitimu secara langsung, tapi sekarang menyebarkan kebenciannya ke orang lain. Dia bilang, kata ibumu, lebih baik aku keguguran daripada melahirkan anak dengan masalah. Suaraku hampir tidak terdengar, mengulangi kata-kata yang masih seperti mimpi buruk. Mas Putra mengeluarkan sumpah serapah yang jarang kudengar darinya. Dia berjalan mondar-mandir di ruang makan, tangannya mengepal. Aku tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya. Sejauh itu dia membencimu? Sejauh itu dia tidak menghargai perasaanku? Anakku sendiri. Dia berhenti dan menatapku, matanya penuh dengan rasa sakit dan kemarahan yang mendidih. Dinda, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku minta maaf. Aku malu memiliki ibu seperti itu. Bukan salahmu, Mas, bisikku, bangkit dan mendekatinya. Kulepaskan genggaman tangannya yang mengepal. Ini justru membuatku semakin yakin. Aku tidak akan membiarkan kata-katanya menghancurkanku. Setiap cibiran yang sampai ke telingaku, itu justru akan membuatku lebih kuat. Aku akan membuktikan bahwa nilai seorang wanita tidak diukur dari rahimnya, atau dari latar belakang keluarganya. Mas Putra menarikku ke dalam pelukannya, sebuah pelukan yang erat dan pelindung. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu sudah sempurna di mataku. Tapi aku perlu membuktikannya untuk diriku sendiri. Mas, jawabku, suaraku kini lebih tegas. Aku akan bekerja lebih keras. Aku akan membangun karierku. Aku akan menunjukkan pada dunia, dan terutama padanya, bahwa Dinda bukanlah wanita lemah yang bisa dihinanya. Aku adalah istrimu, dan itu adalah gelar yang kubanggakan, tapi aku juga adalah diriku sendiri. Dia memandangiku, dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, aku melihat kebanggaan yang dalam dan hangat di matanya.
Bukan hanya cinta dan kasihan, tapi sebuah rasa hormat. Baik, katanya, mengangguk perlahan. Kita akan tunjukkan pada mereka. Bersama. Tapi tolong, jangan dengarkan omongan kosong seperti tadi. Jika ada yang menelpon dan menyakiti hatimu seperti itu, tutup saja. Kau tidak perlu mendengarnya. Aku mengangguk, menepuk-nepuk punggungnya. Malam itu, di tengah rasa sakit karena pengkhianatan dan cibiran, sebuah tekad baru yang membara lahir dari dalam diriku. Ini bukan lagi hanya tentang bertahan dari kesedihan. Ini adalah tentang bangkit, dan membuktikan bahwa cahayaku sendiri sudah cukup, tanpa perlu persetujuan dari seorang ratu yang berusaha memadamkannya. Hari-hari mulai menemukan ritmenya yang baru, sebuah irama yang lebih pelan dan disengaja. Kesibukanku dengan proyek desain mulai mengisi kembali ruang kosong dalam pikiranku, meski bayangan kesedihan dan amarah masih setia mengintai di tepian kesadaran. Suatu Sabtu sore, saat aku dan Mas Putra asyik memilah sampel kain untuk sebuah proyek renovasi apartemen, bel pintu berbunyi. Kami saling memandang, sedikit waspada. Beberapa kali kurir salah alamat, dan setiap kali bel berbunyi, jantungku selalu berdebar tidak karuan. Sebuah sisa trauma dari kejadian tidak terduga. Mas Putra yang membuka pintu. Terdengar suara terkejut yang familiar, diikuti oleh desahan lega. Akhirnya, aku pikir kalian tidak ada di rumah. Suara itu milik Tante Maya, adik perempuan dari almarhum ayah Mas Putra. Dari semua anggota keluarga besar suamiku, dialah satu-satunya yang selalu memperlakukan kami dengan hangat dan tulus, tanpa pretensi atau penilaian. Tante Maya, silakan masuk, sambut Mas Putra. Suaranya terdengar riang menyambut kedatangan orang yang disukainya. Tante Maya masuk dengan membawa sebuah kardus berisi berbagai macam kue tradisional. Dinda, sayang, lihat kamu, sudah lebih segar, katanya sambil merangkulku. Pelukannya terasa hangat dan menenangkan, berbeda dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kakak perempuannya. Terima kasih, Tante. Silakan duduk. Mau teh? Tawarku. Iya, bagus. Kita bisa ngobrol sebentar. Sementara aku menyiapkan teh, Tante Maya dan Mas Putra terlibat obrolan ringan. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggunya. Tatapannya sering melayang, dan senyumnya terasa dipaksakan. Setelah kami semua duduk di ruang tamu dengan cangkir teh hangat, Tante Maya akhirnya menghela napas panjang. Aku sebenarnya kesini bukan hanya untuk silaturahmi. Mulainya, suaranya rendah dan serius. Aku khawatir, anak-anak. Sangat khawatir. Tentang apa, Tante? Tanya Mas Putra, meletakkan cangkirnya. Tentang bisnis keluarga. Perusahaan import itu. Dia memandangi kami bergantian. Aku tahu hubungan kalian dengan kakakku sedang tidak baik, dan aku paham sepenuhnya alasannya. Tapi sebagai bagian dari keluarga yang juga masih memiliki sedikit saham, aku merasa harus memberitahukan ini. Dia mengambil napas dalam. Perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, bisa dibilang sangat buruk. Wajah Mas Putra berkerut. Buruk bagaimana? Ibu tidak pernah bilang apa-apa. Tentu saja dia tidak akan bilang, sahut Tante Maya, sedikit sinis. Gengsinya tidak mengizinkan. Tapi faktanya, banyak klien lama yang hengkang. Keputusan-keputusan terakhir kakakmu dalam berbisnis sangat dipertanyakan, Putra. Misalnya, desak Mas Putra, sekarang terdengar tegang. Misalnya, dia memaksa untuk mengambil proyek import barang mewah skala besar dari Italia di saat kondisi pasar lagi lesu. Dia bilang ini untuk menjaga citra perusahaan di kalangan high-end. Tapi nyatanya, barang-barang itu sekarang menumpuk di gudang, tidak laku. Uang cash flow tersedot untuk itu, sementara hutang pada supplier menumpuk. Bank sudah mulai menagih cicilan. Aku bisa melihat rahang Mas Putra mengeras. Kenapa Tante tidak menasihatinya? Sudah, sayang. Berkali-kali. Tapi kau tahu sendiri bagaimana dia. Dia bilang aku tidak punya visi jauh seperti dia. Dia bilang aku terlalu takut mengambil risiko. Dia terlalu sibuk menjaga gengsi dan image-nya sebagai pengusaha sukses daripada benar-benar memikirkan kesehatan perusahaan. Suara Tante Maya terdengar frustrasi.
Dia lebih percaya pada bujukan calo-calo yang hanya mau komisi besar daripada laporan keuangan yang nyata. Ruang tamu kami mendadak terasa sunyi. Ini adalah karma pertama, pikirku dalam hati. Tapi melihat wajah Mas Putra yang pucat, aku tidak merasakan kemenangan sama sekali. Yang kurasakan justru kekhawatiran. Seberapa parah? Tanya Mas Putra akhirnya. Suaranya datar. Parah, Putra. Jika tidak ada tindakan drastis dalam beberapa bulan ke depan, aku tidak ingin menakuti kalian. Tapi kebangkrutan bukanlah hal yang mustahil. Tante Maya meletakkan cangkirnya. Aku kesini karena aku tahu, meski kamu sekarang bekerja di tempat lain, kamu adalah satu-satunya orang yang punya darah bisnis ayahmu. Ayahmu dulu selalu bilang, kamu yang paling punya insting. Dan yang paling penting, kamu punya integritas yang tidak dimiliki kakakku. Mas Putra menghela napas panjang, menatap lurus ke depan. Aku tahu pikirannya sedang bekerja keras. Perusahaan import itu adalah warisan ayahnya, dibangun dari nol. Meski hubungannya dengan ibunya sedang retak, ikatannya dengan kenangan ayahnya dan bisnis keluarga masih sangat kuat. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, Tante, katanya akhirnya, suaranya penuh konflik. Setelah yang dia lakukan pada Dinda, aku tidak bisa datang dan bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Dan dia pasti tidak akan mendengarkanku. Aku tahu, Nak, aku mengerti posisimu yang sulit. Tante Maya memandangnya dengan penuh kasihan. Aku hanya memberitahukan faktanya. Apa yang akan kamu lakukan dengan informasi ini, terserah kamu. Tapi ingat, perusahaan ini bukan hanya milik kakakmu. Ada bagian ayahmu di sana, dan bagianmu juga suatu hari nanti. Setelah Tante Maya pergi, meninggalkan kue dan kekhawatiran, suasana di rumah kami kembali berat. Mas Putra terdiam lama di sofa, matanya kosong. Kau baik-baik saja, Mas? Tanyaku, duduk di sampingnya. Dia menggeleng pelan. Tidak. Aku marah. Marah pada ibu karena kebodohannya. Tapi juga sedih. Ayah dulu membangun itu semua dengan susah payah. Melihatnya hancur karena gengsi. Apa yang akan kita lakukan? Itulah masalahnya, Din. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia menatapku. Matanya penuh kelelahan. Di satu sisi, aku ingin membiarkannya jatuh. Biar dia merasakan konsekuensi dari tindakannya. Tapi di sisi lain, itu adalah warisan ayah. Dan banyak karyawan yang bergantung pada perusahaan itu. Aku memegang tangannya. Konflik ini adalah ujian kesabaran yang lain. Bukan lagi tentang menahan sakit hati, tapi tentang memilih antara membiarkan karma berjalan dengan sendirinya atau menjangkau tangan untuk membantu seseorang yang telah menyakiti kita begitu dalam. Dan kali ini, pilihannya sepenuhnya ada di tangan Mas Putra. Perbincangan dengan Tante Maya bagai awan kelabu yang menggantung di atas kepala kami. Aku bisa melihat beban itu membebani Mas Putra. Dia menjadi lebih pendiam, sering termenung saat sedang tidak bekerja, dan matanya kehilangan cahaya yang baru saja kembali. Sebagai istrinya, hatiku hancur melihatnya terjepit antara kewajiban pada kenangan ayahnya dan luka yang ditinggalkan ibunya. Sementara itu, pekerjaanku sebagai desainer interior mulai membawaku ke proyek yang lebih besar. Seorang klien potensial, Pak Hendra, seorang pengusaha muda yang energik, menghubungiku untuk mendesain interior sebuah hotel butik yang sedang dia kembangkan. Proyeknya sangat menarik. Dengan konsep memadukan gaya industrial dengan sentuhan tradisional Indonesia. Aku butuh sesuatu yang unik, Bu Dinda, ujar Pak Hendra saat kami bertemu di lokasi hotel yang masih berupa struktur beton. Khususnya untuk furnitur custom di lobby dan suite rooms. Aku ingin karya lokal, tapi dengan kualitas internasional. Saya punya beberapa supplier lokal yang karyanya luar biasa, Pak. Jawabku sambil memperlihatkan portfolio di tabletku. Mereka bisa menyesuaikan dengan konsep yang kita inginkan. Bagus. Tapi ada satu nama yang sangat ingin aku ajak kerjasama. Namanya CV Kayu Nusantara. Pemiliknya, Pak Made, adalah pengrajin generasi ketiga. Karyanya detail sekali. Tapi katanya dia sekarang sangat selektif menerima proyek. Pernah ada masalah dengan salah satu importir besar dulu, jadi agak trauma. Jantungku berdetak kencang. CV Kayu Nusantara.
Itu adalah salah satu klien lama bisnis import keluarga Mas Putra. Aku ingat Mas Putra pernah bercerita dengan bangga bagaimana ayahnya dulu yang pertama kali mempopulerkan karya Pak Made ke pasar high-end. Tapi sejak Bu Darah mengambil alih, hubungan itu merenggang. Kebetulan, Pak Hendra, kataku, berusaha terdengar tenang. Saya punya koneksi dengan keluarga yang dulu bekerja sama dengan Pak Made. Mungkin saya bisa bantu menjembatani. Wah, luar biasa. Itu akan sangat membantu. Jika kita bisa dapat kayu Nusantara, nilai jual hotel ini akan melambung tinggi. Pulang ke rumah, aku langsung mencari Mas Putra. Dia sedang duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer kosong. Mas, kamu ingat CV kayu Nusantara? Pak Made, tanyaku langsung. Dia menoleh, terlihat bingung. Tentu. Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Aku menceritakan pertemuanku dengan Pak Hendra. Semakin lama aku bercerita, semakin jelas tanda-tanda ketertarikan di wajah Mas Putra. Jadi, Pak Made sudah tidak bekerja sama dengan perusahaan ibu? Tanyanya setelah aku selesai. Menurut Pak Hendra, iya. Katanya ada masalah dengan importir besar. Yang dari deskripsinya, ya, pasti perusahaan ibu. Mas Putra menghela napas, berdiri dan berjalan ke jendela. Ayah dulu yang membesarkan nama Pak Made. Mereka seperti saudara. Tapi ibu memperlakukan semua supplier seperti bawahan. Dia menekan harga seenaknya, menunda pembayaran, dan hanya mementingkan margin. Dia menoleh padaku. Ini adalah peluang emas, Din. Bukan untuk ibu, tapi untuk perusahaan ayah. Untuk menyelamatkan hubungan dengan salah satu aset terbaik yang pernah mereka miliki. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak bisa langsung menghubungi Pak Made dan bilang kita bisa bantu. Itu akan terlihat seperti kita memanfaatkan situasi. Kita tidak akan melakukannya untuk ibu, kata Mas Putra dengan tegas. Kita akan melakukannya untuk proyekmu, untuk klienmu. Dan jika itu secara tidak langsung membantu menyelamatkan reputasi perusahaan keluarga, biarlah itu menjadi bonus. Rencana kami pun dimulai. Aku menghubungi Pak Made, memperkenalkan diri sebagai desainer interior untuk proyek hotel butik Azalea. Aku menjanjikan transaksi yang transparan dan pembayaran tepat waktu melalui klienku langsung, tanpa perantara importir. Awalnya Pak Made ragu, tapi setelah aku menyebutkan bahwa aku adalah menantu dari almarhum Bapak Handoko, ayah Mas Putra, sikapnya berubah. Bapak Handoko adalah orang baik, ujarnya melalui telepon, suaranya terdengar bergetar. Dia yang mempercayai karya kami ketika tidak ada yang percaya. Sayang sekali. Ayah mertua saya sering bercerita tentang kualitas karya Bapak. Jawabku, tulus. Dia sangat bangga dengan Bapak. Pertemuan antara kami, Pak Hendra, dan Pak Made akhirnya terjadi. Hasilnya, sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan terjalin. Proyek hotel itu mendapatkan furnitur berkualitas tinggi dengan cerita di baliknya. Dan Pak Made mendapatkan penghasilan dan pengakuan yang layak. Beberapa minggu kemudian, Tante Maya menelepon Mas Putra. Suaranya terdengar gembira. Putra, ada keajaiban. Pak Made dari Kayu Nusantara menghubungi aku. Katanya dia bekerja sama dengan seorang desainer berbakat untuk proyek hotel. Dan ternyata desainernya adalah Dinda. Dia bilang, berkat Dinda, dia mau mempertimbangkan untuk bekerja sama kembali dengan perusahaan kita. Dengan syarat kamu yang menanganinya, bukan kakakku. Aku melihat wajah Mas Putra yang terkejut di seberang meja. Dia meletakkan telepon di speaker. Benar, Tante. Tapi ini bukan untuk ibu. Ini untuk Dinda dan kliennya. Aku tahu, Nak. Tapi terlepas dari niatnya, ini adalah secercah harapan untuk perusahaan. Pak Made adalah simbol. Jika dia kembali, supplier-supplier berkualitas lainnya mungkin akan mempertimbangkan hal yang sama. Setelah telepon berakhir, Mas Putra memandangku lama. Matanya berkaca-kaca. Kamu tidak harus melakukan itu, Din. Setelah semua yang ibu lakukan padamu. Aku mendekat dan memegang tangannya. Aku melakukannya untukmu, Mas. Untuk kenangan ayahmu. Dan mungkin juga untuk diriku sendiri. Untuk menunjukkan bahwa kebaikan bukanlah tanda kelemahan. Dan bahwa
Wanita gembel, sepertiku ini ternyata bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh mertuaku yang ningrat itu, menjalin hubungan yang tulus dan saling menghormati. Dia menarikku ke dalam pelukan erat. Aku tidak pantas mendapatimu. Ini bukan tentang pantas atau tidak, Mas. Ini tentang kita. Dan kali ini, kita yang menang. Ini bukan bantuan untuk Budarah. Ini adalah penyelamatan untuk warisan ayah Mas Putra, dan sebuah pembuktian diam-diam bahwa caraku, dengan kerendahan hati dan ketulusan, justru lebih kuat dan lebih bermartabat daripada segala arogansi dan gengsi yang dipegang teguh oleh mertuaku. Dan karma, tampaknya, mulai bekerja dengan caranya yang pelan namun pasti. Kabar tentang kesepakatan antara Pak Made dan proyek hotelku menyebar seperti aroma harum di industri yang kecil ini. Tante Maya, dengan semangat yang tak terbendung, menjadi corong tak resmi yang menyebarkan perananku dalam merangkul kembali supplier legendaris tersebut. Aku tahu dia melakukannya dengan niat baik, untuk membangunkan kesadaran dalam keluarga bahwa ada angin segar yang bisa dihadirkan olehku dan Mas Putra. Suatu sore, telepon rumah berbunyi. Biasanya, Mas Putra yang mengangkatnya karena sebagian besar panggilan adalah untuknya. Tapi kali ini, aku yang kebetulan berada di dekatnya. Halo, sapaku. Putra, suara di seberang sana membuatku membeku. Itu adalah suara Budarah. Kaku, datar, namun tanpa kemarahan terbuka seperti biasanya. Seolah-olah dia memaksakan diri untuk menelepon. Ini Dinda, Bu, jawabku, berusaha menjaga suara tetap netral. Diam sejenak. Aku bisa mendengar tarikan napasnya yang dalam. Ya, aku ingin bicara dengan Putra. Dia sedang mandi, Bu. Ada pesan. Diam lagi, lebih lama kali ini. Seolah setiap kata harus diperas keluar. Aku mendengar tentang proyek hotelmu dan Pak Made. Ya, itu proyek yang sangat menarik. Jawabku, tidak memberikan lebih. Dialah yang memulai lagi hubungan dengan kita, dengan perusahaan. Ucapnya, dan aku bisa mendengar perjuangan dalam suaranya untuk mengakui hal itu. Apa yang saya lakukan adalah untuk klien saya, Bu. Dan Pak Made adalah pengrajin yang sangat dihormati. Dia layak diperlakukan dengan baik. Kata-kataku halus, tapi punya mata pisau. Aku tahu dia mengerti sindirannya. Jadi itu benar, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Kau tidak perlu memberitahu Putra aku menelepon. Dan kemudian, tanpa kata perpisahan, dia menutup telepon. Aku berdiri terpaku. Receiver masih menempel di telinga. Rasanya aneh. Tidak ada kepuasan, tidak ada kemenangan. Hanya sebuah pengakuan pahit yang terpaksa diberikan. Itu adalah kemenangan kecil, tapi terasa hampa. Mas Putra keluar dari kamar mandi, handuk melilit pinggangnya. Siapa tadi? Ibumu. Dia berhenti di tempatnya, wajahnya langsung berkerut. Untuk apa dia menelepon? Apa dia menyakitimu lagi? Aku menggeleng, meletakkan receiver. Tidak. Dia mengakui tentang Pak Made. Dia bilang, dialah yang memulai lagi hubungan dengan perusahaan. Mata Mas Putra membelalak. Dia mengatakannya langsung. Aku rasa ini adalah pengakuan terbesar yang akan kita dapatkan darinya, Mas. Dan itu saja sudah membuatnya kesulitan. Dia mendekatiku, memelukku erat. Itu karena kamu luar biasa, Din. Kamu melakukan apa yang tidak bisa dilakukannya selama bertahun-tahun. Kamu membuka pintu yang sudah lama tertutup dengan ketulusan dan profesionalisme. Tapi rasanya aneh, bisikku, menempelkan pipiku di dadanya yang masih basah. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa sedih. Sedih bahwa sebuah hubungan harus rusak sedemikian rupa sehingga sebuah tindakan biasa seperti memperlakukan orang dengan hormat dianggap sebagai sebuah pencapaian besar. Itu karena kamu memiliki hati yang baik, sayang. Dan itulah yang membuatnya semakin frustasi. Dia tidak bisa memahami caramu. Baginya, dunia adalah tentang kekuasaan dan transaksi. Bagimu, itu tentang hubungan dan rasa hormat. Beberapa hari kemudian, Tante Maya mengunjungi kami lagi, kali ini dengan sebotol wine dan senyum lebar. Kalian tidak akan percaya,
katanya begitu duduk. Kakakku, dia seperti orang kesurupan. Diam saja. Beberapa supplier lain, yang dulu mengikuti jejak Pak Made untuk meninggalkan kita, mulai menanyakan kabar. Mereka mendengar tentang proyek Dinda dan kepuasan Pak Made. Dan ibu? Tanya Mas Putra penasaran. Dia tidak bicara banyak. Tapi aku melihatnya, memeriksa portfoliomu di internet. Dinda. Tante Maya menurunkan suaranya, seolah membagikan rahasia besar. Dia duduk di depan komputernya, diam-diam, melihat semua desainmu. Aku lewat di belakangnya, dan dia cepat-cepat menutup browsernya. Tapi aku lihat, itu websitemu. Informasi itu membuatku terkejut. Aku membayangkan Bu Darah, wanita yang selalu tampil sempurna dan penuh kendali itu, diam-diam mengamati karyaku. Apa yang ada dalam pikirannya? Apakah dia masih mencari celah untuk mencela? Atau apakah dia, untuk pertama kalinya, mulai mempertanyakan penilaiannya yang selama ini dipegang teguh? Itu bukan berarti dia berubah, Tante, kata Mas Putra, membaca pikiranku. Dia hanya bingung. Bingung bagaimana seseorang yang dianggapnya rendahan, justru bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukannya. Tapi itu awal yang baik, nak, bantah Tante Maya. Dia mulai melihat. Itu lebih dari yang kita harapkan. Malam itu, setelah Tante Maya pergi, aku dan Mas Putra duduk di teras belakang, menikmati angin malam. Apakah menurutmu ini akan mengubah sesuatu, Mas? Tanyaku pelan. Dia tidak akan pernah menjadi nenek yang hangat dan penuh cinta. Jika itu harapanmu, jawabnya jujur. Tapi mungkin ini akan membuatnya cukup menghormatimu untuk meninggalkan kita sendirian. Untuk menerima bahwa kamu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidupku. Aku memandang bintang-bintang di langit. Kemenangan kecil ini terasa pahit. Ini mengingatkanku bahwa di balik semua pencapaian profesional ini, masih ada seorang wanita yang kehilangan seorang anak, dan seorang suami yang kehilangan seorang ibu. Tapi di tengah kepahitan itu, ada secercah harapan. Harapan bahwa mungkin, suatu hari nanti, rasa hormat bisa tumbuh di mana cinta tidak bisa. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Kami telah memenangkan pertempuran, bukan dengan teriakan atau kemarahan, tapi dengan ketekunan dan kebaikan. Dan itu, kurasa, adalah kemenangan yang paling manis rasanya. Kemenangan kecil yang kami raih ternyata tidak lantas melunakkan hati Bu Darah. Sebaliknya, pengakuannya yang terpaksa melalui telepon dan diam-diamnya ia mengamati karyaku justru seolah menjadi bara yang memperbesar apinya. Dia tidak bisa menerima bahwa wanita gembel yang begitu direndahkannya ternyata memiliki kemampuan dan koneksi yang justru menyelamatkan bisnis keluarga dari kehancuran yang lebih dalam. Arogansinya, yang sempat goyah, kini kembali kokoh, dibangun dari rasa tidak aman dan penolakan untuk mengakui kesalahan. Bukannya berterima kasih atau setidaknya bersikap netral, Bu Darah malah melancarkan serangan yang lebih halus namun tak kalah jahatnya. Dia mulai menggunakan jaringan sosialnya yang luas untuk meracuni pemikiran orang-orang terhadapku, bukan lagi dengan cercaan langsung, tapi dengan narasi yang dipelintir. Aku pertama kali menyadarinya ketika seorang klien lamaku, Ibu Fitri, yang juga kenalan dekat Bu Darah, menghubungiku untuk konsultasi desain ulang kantornya. Setelah pembicaraan bisnis usai, dia berkata dengan nada sok akrab, "Dinda, sayang, kamu memang hebat ya. Tapi, jangan terlalu memaksakan diri." Ibu Darah bilang, "Kamu sampai keguguran kemarin karena terlalu sibuk kerja, ya?" Tidak mengherankan sih, wanita karir sekarang memang sering lupa kodrat. Aku tersedak mendengarnya. "Kodrat?" tanyaku, berusaha menahan amarah. "Iya, untuk menjadi istri dan ibu. Kamu kan sekarang sudah menikah, seharusnya fokus pada keluarga. Jangan sampai karena gengsi punya karir, hal-hal buruk terulang lagi." Ibu Darah sangat khawatir. "Loh," dia bilang, "Mas Putra butuh istri yang bisa sepenuhnya ada untuknya, bukan yang sibuk dengan proyek-proyeknya sendiri." Aku menggigit bibir sampai nyaris berdarah. Kembali dia memutar fakta. Keguguranku yang merupakan tragedi medis diubah menjadi konsekuensi dari ambisiku. Kekhawatirannya yang palsu dijadikan tameng untuk menyerang profesionalisme. Terima kasih untuk masukannya, Bu Fitri. Tapi kehidupan rumah tangga saya dan Mas Putra adalah urusan kami.
Jawabku sesingkat mungkin, mengakhiri percakapan. Itu baru permulaan. Beberapa hari kemudian, Mas Putra pulang kerja dengan wajah yang sangat muram. Dia melemparkan jasnya ke sofa dengan gerakan kasar. "Ada apa, Mas?" tanyaku khawatir. Dia tidak berhenti. "Din," geramnya, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. "Hari ini, aku bertemu dengan Pak Budi, teman ayah dulu, di sebuah acara. Dan dia menawarkanku jalan keluar." "Jalan keluar untuk apa?" Dia bilang, dia paham betapa sulitnya hidup dengan istri yang terlalu mandiri. Lalu dia bilang, anak perempuannya, Siska, yang baru lulus S2 dari luar negeri, sedang mencari pekerjaan. Katanya, dia bisa mencarikan Siska posisi yang bagus di perusahaanku, dan sekaligus bisa menjadi teman yang lebih cocok untukku. Seorang wanita dari kalangan yang sama, yang mengerti tuntutan sosial seorang suami seperti aku. Udara di paru-paruku seolah menghilang. Dia menjodoh-jodohkanmu? Diam-diam. Siapa lagi yang bisa meminta Pak Budi melakukan hal seperti itu selain ibu? Hardik Mas Putra. Dia tidak hanya merendahkanmu di belakangmu, tapi sekarang secara aktif mencoba untuk menggantikanmu. Seolah-olah kamu adalah sebuah barang yang bisa ditukar dengan model yang lebih sesuai. Aku terduduk lemas di sofa. Serangan ini berbeda. Lebih licin, lebih berbahaya. Dia tidak lagi menyerangku langsung dengan kata-kata kasar, tapi merongrong posisiku secara perlahan, meracuni pikiran orang-orang di sekitar kami, dan bahkan mencoba untuk mencampuri pernikahan kami dengan cara yang paling menghina. Apa kau bilang pada Pak Budi?" tanyaku, suaraku bergetar. Aku bilang, aku sudah memiliki istri yang sempurna, dan bahwa aku tidak membutuhkan teman dari wanita lain. Aku juga bilang, jika ibu punya masalah dengan pernikahanku, seharusnya dia bicara langsung padaku, bukan mengirimkan pesan melalui orang lain. Dia mendekatiku, berlutut, dan memegang kedua tanganku. "Dinda, aku minta maaf. Aku minta maaf kamu harus mengalami ini. Aku sudah memblokirnya, memutus komunikasi, tapi dia masih menemukan cara untuk menyakiti kita. Aku tidak takut dengan omongan orang, Mas," bisikku, meski hatiku remuk. "Tapi, dia berusaha memisahkan kita. Itu yang membuatku takut." "Dia tidak akan pernah bisa," suara Mas Putra tegas, penuh keyakinan. "Kita lebih kuat dari itu. Tapi, ini melelahkan, Din. Melelahkan sekali. Rasanya seperti berperang tanpa henti melawan bayanganmu sendiri." Kami duduk dalam diam, berduka untuk kedamaian yang terus-menerus diusik. Arogansi Budarah, yang kini berubah menjadi permainan kotor yang licik, adalah bukti bahwa dia tidak akan pernah benar-benar menerimaku. Dia mungkin terpaksa mengakui kemampuanku, tapi di matanya, aku akan selalu wanita dari kalangan yang salah yang telah mencuri anaknya. Dan sekarang, dengan putus asa, dia berusaha merebutnya kembali, tidak peduli betapa kotor caranya. Malam itu, kami saling berpelukan erat, bagai dua orang yang tenggelam dan saling menjadi pelampung. Di luar, dunia mungkin penuh dengan bisikan dan rencana jahat, tapi di dalam pelukan kami, ada sebuah sumpah yang diperbarui. Tidak ada yang akan memisahkan kami. Bukan omongan kosong, bukan skema tersembunyi, dan tentu saja, bukan arogansi seorang ibu yang tidak bisa melepaskan kendali. Pertempuran mungkin belum berakhir, tapi kami telah memilih sisi kami, dan kami akan berdiri bersama, apapun yang terjadi. Ketenangan yang rapuh yang berhasil kami jaga selama beberapa minggu akhirnya pecah oleh sebuah telepon yang tak terduga. Kali ini, bukan dari Budarah, melainkan dari Tante Maya. Suaranya, yang biasanya penuh semangat, kini terdengar parau dan gemetar, hampir tidak bisa dikenali. "Putra," isaknya melalui speakerphone, membuatku dan Mas Putra yang sedang santai menonton film langsung duduk tegak. "Kamu harus datang. Sekarang. Ke rumah ibu." "Kenapa, Tante? Apa yang terjadi?" tanya Mas Putra, wajahnya langsung berkerut penuh kekhawatiran. "Perusahaan hancur." Suara Tante Maya tercekat. "Benar-benar hancur. Surat dari bank datang hari ini. Mereka akan menyita semua aset perusahaan jika hutang tidak dilunasi dalam waktu 2 minggu. Itu tidak mungkin." Dudukku terasa lemas.
Meski sudah diperingatkan, mendengar berita itu secara langsung tetap seperti pukulan di ulu hati. Bagaimana bisa secepat itu? Desak Mas Putra, berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Proyek Italia itu bencana besar, Putra. Barang-barang itu tidak laku, dan kita tidak bisa membayar supplier di sana. Mereka menuntut melalui pengadilan internasional. Ditambah hutang-hutang lain yang selama ini ditutup-tutupi. Semuanya keluar sekarang. Seperti domino. Suara Tante Maya pecah. Dan ibu, dia kenapa, Tante? Tanyaku, tidak tahan. Dia pingsan. Begitu surat dari bank dibacanya. Dokter sudah datang. Dia bilang itu karena tekanan darah yang sangat tinggi dan stres akut. Dia sekarang terbaring di kamarnya. Tapi, dia tidak bicara. Hanya menatap kosong ke langit-langit. Ada hening yang berat di ujung telepon. Aku dan Mas Putra saling memandang. Di matanya, aku melihat badai konflik, kepedihan, kemarahan, kecemasan, dan sebuah rasa sakit yang dalam karena ini masih adalah ibunya. Kami akan segera ke sana, kata Mas Putra akhirnya, suaranya serak. Terima kasih, Nak. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Begitu telepon ditutup, Mas Putra menunduk, tangannya menahan kepala. Ini benar-benar terjadi, gumamnya. Ayah, maafkan aku. Aku mendekat dan merangkulnya. Ini bukan salahmu, Mas. Kamu sudah memperingatkannya. Dia yang tidak mau mendengarkan. Dia ibuku, Din, bisiknya, suaranya penuh rasa sakit. Meski dia monster bagimu, dia tetap ibuku. Melihatnya jatuh seperti ini, rasanya. Aku tahu, bisikku, menepuk punggungnya. Kita harus ke sana. Bersama. Perjalanan ke rumah besar yang dulu begitu megah dan angkuh itu terasa seperti perjalanan menuju rumah duka. Begitu kami tiba, aura kemewahan yang dulu terpancar kuat kini seolah memudar, digantikan oleh kesuraman. Beberapa barang seni yang biasanya menghiasi dinding sudah hilang, mungkin dijual diam-diam untuk menutupi kebutuhan mendesak. Tante Maya menyambut kami di pintu, wajahnya pucat dan penuh kelelahan. Dia di kamar atas, bisiknya, memeluk Mas Putra erat. Terima kasih sudah datang. Kami naik ke lantai atas. Kamar Bu Darah terbuka lebar. Dia terbaring di atas tempat tidur mewahnya, bantal-bantal sutra mendukung kepalanya. Tapi wajahnya, wajah yang biasanya terpelihara sempurna, penuh dengan ekspresi superior, kini tampak 10 tahun lebih tua. Kulitnya pucat, matanya terbuka tapi kosong, menatap langit-langit tanpa melihat. Tangannya tergeletak lemas di atas selimut. Dia seperti sebuah patung dari lilin yang mulai meleleh. Mas Putra berjalan mendekat, langkahnya berat. Ibu, panggilnya pelan. Tidak ada respon. Matanya bahkan tidak berkedip. Ibu, ini Putra. Barulah, perlahan-lahan, kepalanya menoleh ke arah suara. Tatapannya yang kosong perlahan menemukan fokus. Dia melihat Mas Putra, dan untuk sepersekian detik, ada sebuah kelegaan di matanya. Tapi kemudian, pandangannya bergeser ke arahku yang berdiri di belakang Mas Putra. Dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Alih-alih kemarahan atau kebencian, yang kulihat adalah sebuah rasa malu yang begitu dalam, begitu menghancurkan, hingga dia memalingkan mukanya ke arah lain, tidak sanggup menatapku. Pergi, bisiknya, suaranya parau dan hampa, hampir seperti angin. Aku tidak ingin siapapun melihatku seperti ini. Tidak, Ibu. Kami di sini untukmu, kata Mas Putra, duduk di tepi tempat tidur, berusaha memegang tangannya. Tapi Bu Darah menarik tangannya seolah tersetrum. Tidak, suaranya sedikit lebih keras, penuh keputusasaan. Tinggalkan aku. Aku tidak membutuhkan belas kasihanmu. Terutama dari dia. Dia masih menolak untuk menyebut namaku, atau bahkan menatapku. Bu, ucapku, memberanikan diri untuk berbicara. Kami bisa membantu. Mari kita cari jalan keluar bersama. Jalan keluar, teriaknya tiba-tiba, mendadak duduk, matanya membelalak penuh dengan kegilaan dan kepanikan. Jalan keluar apa? Segalanya sudah hancur. Warisan ayahmu.
Dia menunjuk ke arah Mas Putra. Sudah hancur berantakan karena kebodohanku. Karena kesombonganku. Teriakannya pecah menjadi isak tangis yang menyayat hati. Sebuah luapan emosi yang begitu murni dan tidak terbendung. Dia menangis bukan karena kehilangan hartanya, tapi karena telah menghancurkan warisan suaminya. Dia meremas-remas selimut sutra dengan tangan yang gemetar. Aku telah menjadi bahan tertawaan semua orang. Mereka yang dulu menjilat, sekarang pasti sedang menertawaiku. Dan kalian berdua, kalian datang ke sini dengan wajah kasihan itu. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Dia terjatuh kembali ke bantal, kehabisan tenaga, tubuhnya terguncang oleh isak tangisnya sendiri. Itu adalah pemandangan yang menghancurkan. Seorang wanita yang selama ini membangun identitasnya di atas kekuasaan dan harta, kini runtuh sepenuhnya, menyadari bahwa semua yang diandalkannya ternyata adalah kastil pasir. Mas Putra terduduk diam, wajahnya pucat, menyaksikan kehancuran mental ibunya. Aku berdiri di sana, merasa seperti seorang penyusup yang menyaksikan sebuah tragedi yang sangat personal. Karma yang selama ini kunantikan akhirnya tiba. Tapi rasanya tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah sebuah kesedihan yang dalam dan hampa. Kesedihan karena menyaksikan kehancuran seorang manusia, betapapun jahatnya dia. Kesedihan karena melihat suamiku harus melalui ini. Dan kesedihan karena menyadari bahwa tidak ada yang menang dalam situasi ini. Semua kalah. Kami membawa Budarah ke rumah sakit yang sama di mana dulu, berbulan-bulan yang lalu, dia mentertawakan keguguranku dengan tatapan penuh kebencian. Kali ini, suasana yang menyambut kami sangat berbeda. Tidak ada lagi teriakan atau kata-kata pedang, hanya sunyi yang pecah oleh suara mesin monitor dan langkah pelan perawat. Budarah terbaring lemah di atas tempat tidur rumah sakit. Wajahnya yang biasanya penuh polesan makeup kini terlihat pucat dan keriput. Sebuah infus menancap di tangannya yang kurus, memberikan cairan dan obat penenang. Dokter mendiagnosisnya mengalami stroke ringan, dipicu oleh tekanan darah tinggi ekstrim dan stres akut yang menghantam sistem sarafnya. Duduk di samping tempat tidurnya, aku tidak bisa tidak merasakan sebuah ironi yang pahit. Ruangan ini, yang dulu menjadi saksi bisu kehancuranku, kini menyaksikan kehancurannya. Aroma disinfektan yang sama, suara monitor yang sama, tapi kali ini, tidak ada lagi kesombongan di udara. Yang ada hanyalah aroma ketidakberdayaan dan penyesalan. Mas Putra duduk di sisi lain tempat tidur, memegangi tangan ibunya yang dingin. Wajahnya tampak letih dan penuh duka. Dia baru saja menyelesaikan pertemuan darurat dengan pengacara dan akuntan perusahaan. Berita yang dibawanya semakin suram. Selain hutang bank, masih ada hutang pada beberapa supplier internasional yang nilainya sangat besar. Bisiknya padaku saat kami berjalan ke kantin untuk mengambil secangkir kopi. Rumah ibu harus dijual. Dan masih belum akan cukup. Aku harus menjual sebagian besar sahamku di perusahaanku sendiri untuk menutupi ini. Mas, tidakkah ada cara lain? Tanyaku, hati terasa berat. Aku tahu betapa keras dia bekerja untuk membangun karirnya sendiri di luar bisnis keluarga. Dia menggeleng, matanya kosong. Tidak. Din, ini adalah jaminan pribadi. Ayah dulu yang menandatanganinya, dan ibu sebagai ahli waris. Jika tidak dilunasi, bukan hanya perusahaan yang bangkrut, ibu bisa terlibat masalah hukum. Dia menarik napas dalam. Warisan ayah, semuanya akan lenyap. Hanya dalam hitungan bulan. Kami kembali ke ruangan. Budarah sudah terbangun, matanya yang sayu menatap kami saat kami masuk. Dia melihat kami, lalu memalingkan muka ke jendela. Air mata diam-diam mengalir di pelipisnya. Ibu, sapa Mas Putra lembut, duduk kembali di sampingnya. Kami di sini. Dia tidak menjawab, hanya menutup matanya rapat-rapat. Tapi aku melihat kerongkongannya bergerak, menahan isak. Beberapa jam kemudian, setelah Mas Putra keluar untuk menerima telepon penting, aku tinggal sendirian di ruangan bersama Budarah. Aku duduk di kursi dekat jendela, memberinya ruang, sambil memandangi wajahnya yang tertidur. Saat itulah, dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti hembusan napas, dia berbicara. Mengapa kau di sini? Aku terkejut. Kupikir dia tertidur. Aku mendekat sedikit.
Karena ini yang seharusnya dilakukan keluarga, Bu. Dia membuka matanya, memandangiku. Tatapannya tidak lagi dingin atau penuh kebencian. Yang ada hanyalah kelelahan yang sangat dalam dan sebuah rasa malu yang tak terbendung. Keluarga, gumamnya, lalu memalingkan muka lagi. Setelah semua yang kuucapkan padamu, di ruangan yang sama ini. Aku diam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Mengatakan bahwa aku telah memaafkannya akan terdengar tidak tulus. Tapi membiarkannya tenggelam dalam rasa malanya juga terasa kejam. Kau seharusnya merasa puas, bisiknya, suaranya bergetar. Lihatlah aku sekarang, terbaring lemah, kehilangan segalanya. Seperti yang kau inginkan, bukan? Seketika itu juga, air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena sebuah kesadaran yang menyakitkan. Dia pikir aku menikmati kehancurannya. Dia pikir kebenciannya padaku adalah cermin dari kebencianku padanya. Tidak, Bu, jawabku. Suaraku tegas meski bergetar. Saya tidak menginginkan ini. Saya tidak pernah menginginkan kehancuran siapapun. Apa yang Ibu alami sekarang, ini menyedihkan. Bukan sebuah kemenangan. Dia menatapku lagi, matanya membesar, seolah tidak percaya dengan kata-kataku. Sebuah isak tangis keluar dari mulutnya, dan kali ini, dia tidak mencoba untuk menahannya. Dia menangis, dengan suara keras, tubuhnya yang lemah terguncang di tempat tidur. Aku mendekat dan, tanpa berpikir, meraih tangannya yang tidak terpasang infus. Dia tidak menariknya. Dia hanya menggenggam erat jari-jariku, seolah itu adalah satu-satunya hal yang menahannya untuk tidak hanyut. Anakku. Isaknya, suaranya pecah. Aku telah menghancurkan segalanya. Warisan suamiku, hubunganku dengan putra, dan. Dia tidak bisa melanjutkan, tapi aku tahu apa yang ingin dia katakan. Dan memperlakukanmu dengan kejam. Aku telah menjadi monster. Kata monster itu diucapkan dengan getaran penuh penyesalan yang dalam. Di ruangan rumah sakit yang sama ini, di mana dulu dia melemparkan kata gembel padaku, kini dia menyematkan kata monster untuk dirinya sendiri. Lingkaran itu telah sempurna. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya membiarkan dia menangis. Tangannya masih menggenggam tanganku. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka yang sudah terlanjur dalam. Tapi mungkin, sebuah sentuhan manusiawi di saat seseorang berada di titik terendahnya, bisa menjadi awal dari sebuah pemulihan. Kejatuhan sang ratu telah terjadi. Dan kini, yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang rapuh, yang akhirnya menyadari bahwa mahkota kesombongannya ternyata terbuat dari duri yang telah melukai semua orang di sekitarnya, termasuk dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Mas Putra terlihat semakin kurus dan muram, terombang-ambing antara kewajibannya pada ibunya yang sakit, kekacauan bisnis keluarga yang harus diselamatkan, dan tanggung jawabnya pada pekerjaannya sendiri. Aku melihatnya berusaha keras menjadi kuat, tapi di matanya ada bayangan kelelahan yang dalam. Setiap malam, dia pulang dengan bahu yang lebih membungkuk dari sebelumnya. Suatu malam, saat kami sedang makan malam dalam sunyi, dia tiba-tiba meletakkan sumpi tuya. Aku tidak sanggup lagi, Din, bisiknya, suaranya serak. Aku harus mengundurkan diri dari perusahaanku. Waktuku habis untuk mengurus semua ini. Dan aku butuh bantuan. Jantungku terasa sakit mendengarnya. Aku tahu betapa dia mencintai pekerjaannya, betapa dia telah membangun karirnya dari nol tanpa mengandalkan nama keluarga. Tidak, Mas. Jangan lakukan itu. Itu adalah passion MU. Tapi tidak ada pilihan lain. Suaranya sedikit meninggi, penuh frustrasi. Dokumen menumpuk, pengacara butuh tanda tanganku, akuntan butuh laporanku, ibu di rumah sakit, dan semua hutang itu. Dia menunduk, menyembunyikan wajahnya di tangannya. Aku tenggelam, Dinda. Aku benar-benar tenggelam. Aku beranjak dari kursiku dan berjalan memeluknya dari belakang. Melihatnya sekarat pelan-pelan di depan mataku adalah hal yang tak bisa kutahan. Luka yang disebabkan oleh Bu darah masih segar. Rasa sakit karena penghinaannya masih membara. Tapi cintaku pada Mas Putra lebih besar dari semua itu.
Aku akan membantumu, kataku pelan, namun tegas. Dia menoleh, matanya merah. Tidak, Din. Kamu tidak harus. Setelah semua yang dia lakukan. Ini bukan untuknya, Mas, potongku, menatap matanya. Ini untukmu. Aku mencintaimu. Dan aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Keesokan harinya, kami membagi tugas. Mas Putra fokus pada negosiasi dengan kreditur dan proses hukum. Sementara aku, dengan latar belakang desain dan project manajemenku, mengambil alih pengelolaan administrasi dan komunikasi dengan supplier yang masih tersisa. Aku juga menggunakan jaringan klien dan kolegaku untuk mencari investor atau pembeli potensial untuk aset-aset perusahaan yang masih bisa diselamatkan. Beberapa supplier awalnya skeptis mendengar suara perempuan di telepon. Tapi ketekunan dan profesionalisme perlahan-lahan meluluhkan hati mereka. Aku berbicara dengan jujur tentang situasi yang dihadapi, tanpa menyembunyikan fakta, tapi juga menawarkan solusi yang masuk akal. Banyak dari mereka yang akhirnya bersedia memberikan keringanan, mengingat hubungan baik mereka dengan almarhum ayah Mas Putra. Suatu sore, aku memberanikan diri untuk mengunjungi Bu Darah sendirian. Dia sudah dipindahkan ke sebuah kamar yang lebih sederhana, menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang semakin menipis. Aku membawakannya beberapa buah dan majalah untuk menghibur dirinya. Dia sedang terbaring, menatap langit-langit, ketika aku masuk. Matanya berbinar sesaat, mungkin mengira itu adalah Mas Putra, lalu redup kembali ketika melihat itu adalah aku. Dinda, ucapnya, suaranya masih lemah. Bu, balasku, meletakkan barang bawaanku di meja samping tempat tidur. Saya bawa sedikit buah. Dia mengangguk pelan. Ada keheningan yang canggung antara kami. Aku membereskan beberapa barangnya yang berantakan, lalu duduk di kursi dekat tempat tidur. Mas Putra, bagaimana keadaannya? Tanyanya akhirnya, tanpa menatapku. Dia sangat lelah, Bu. Tapi dia kuat. Dia sedang berusaha menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Dia memejamkan mata, seolah menahan sakit. Ini, semua salahku. Aku yang membuatnya menderita. Aku tidak menyangkal. Itu adalah fakta. Tapi melihat penderitaannya yang tulus, hatiku tergerak untuk berkata lebih. Dia melakukannya karena dia mencintai ibu. Dan karena itu adalah warisan ayahnya. Dia membuka matanya, dan untuk pertama kalinya, dia menatapku langsung tanpa dihiasi rasa benci atau arogansi. Dan kamu? Mengapa kamu membantunya? Kamu seharusnya membenciku. Aku menarik napas dalam. Saya memang terluka, Bu. Sangat terluka. Kata-kata ibu di ruangan ini dulu. Itu menyakitkan. Tapi kebencian tidak akan menyembuhkan luka itu. Dan kebencian pasti tidak akan membantu Mas Putra melewati masa-masa sulit ini. Air mata mulai menggenangi matanya. Aku tidak pantas menerima bantuanmu. Ini bukan tentang pantas atau tidak pantas, jawabku. Ini tentang memilih untuk tidak membiarkan masa lalu yang kelam menentukan masa depan kita. Mas Putra butuh kita berdua. Dia butuh ibunya untuk sembuh. Dan dia butuh istrinya untuk mendukungnya. Aku telah merusak segalanya, isaknya, memalingkan muka. Dengan kesombonganku, dengan kebencianku. Tapi kita bisa memulai dari sini, Bu, kataku, suaraku lembut. Dari reruntuhan ini. Perlahan-lahan. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Air matanya membasahi bantal. Saat aku akan pergi, dia memanggilku. Dinda. Apa, Bu? Terima kasih. Dua kata itu diucapkan dengan susah payah, tapi tulus. Lebih tulus dari segala kata maaf yang bisa diucapkan. Itu adalah awal. Aku meninggalkan ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Sedih, lega, dan masih ada sisa sakit yang belum sepenuhnya hilang. Tapi ada juga secercah harapan. Proses memaafkan bukanlah sebuah garis lurus. Itu adalah jalan berliku yang penuh dengan batu sandungan. Tapi hari ini, kami telah mengambil langkah pertama. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Proses pemulihan Bu Darah, baik secara fisik maupun finansial, berjalan sangat pelan.
Dia telah dipindahkan dari rumah sakit ke sebuah apartemen sederhana yang disewa oleh Tante Maya, karena rumah megahnya telah disita oleh bank. Dunia yang dia kenal selama puluhan tahun, dunia kemewahan, pesta, dan pengakuan sosial, telah runtuh sepenuhnya. Aku dan Mas Putra secara bergantian mengunjunginya, membawakan makanan, obat-obatan, atau sekadar menemani agar dia tidak merasa sendiri. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan dapur apartemen kecilnya yang berantakan, Budara duduk di kursi roda dekat jendela, memandangi pemandangan kota yang tak seberapa dibandingkan dengan vista mewah yang biasa dia nikmati dari rumah lamanya. Dia sudah bisa berbicara lebih jelas, meski sebelah mulutnya masih sedikit tertarik, bekas dari strokenya. "Dinda," panggilnya tiba-tiba. Suaranya masih pelan namun sudah lebih terdengar. "Apa, Bu?" jawabku, mengeringkan tangan. "Duduklah sebentar. Ada yang ingin kubicarakan denganmu." Aku merasa sedikit tegang. Aku duduk di sofa di seberangnya, menunggu. Dia menghirup napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. "Mengapa?" ucapnya akhirnya, matanya yang masih sedikit sayu menatapku langsung. "Mengapa kau membantuku? Setelah semua yang telah kulakukan." Pertanyaannya tidak mengejutkanku. Aku sudah merasa ini akan datang. Aku memilih kata-kataku dengan hati-hati. "Karena Mas Putra mencintai ibu," jawabku jujur. "Dan aku mencintai Mas Putra. Melihatnya menderita karena ibu sakit dan sendirian, itu menyakitkan bagiku." Dia mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawabanku. "Tapi, itu tidak menjawab semuanya. Kau bisa membantunya dari jauh. Tidak perlu datang ke sini, membersihkan rumahku, merawatku. Kau bisa membenciku dari jauh. Itu akan lebih mudah." Aku menarik napas. "Membenci ibu memang lebih mudah, Bu. Tapi itu akan meracuni hatiku, dan pada akhirnya, akan meracuni pernikahanku dengan Mas Putra. Kebencian adalah beban yang terlalu berat untuk dipikul seumur hidup." Dia memandang tangannya yang keriput, lalu menatapku lagi. "Kata-kataku, di rumah sakit dulu, tentang wanita gembel, tentang keturunan." Suaranya tercekat, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak bisa meminta maaf yang cukup untuk itu. Tidak ada kata maaf di dunia ini yang bisa menghapus kekejaman itu." "Aku tahu," jawabku lembut. "Dan aku tidak akan berbohong dengan mengatakan bahwa itu tidak sakit lagi. Luka itu masih ada. Tapi aku memilih untuk tidak membiarkan luka itu mendefinisikan siapa aku, atau bagaimana aku memperlakukan orang lain." Sebuah air mata jatuh di pipinya yang keriput. "Aku telah hidup dalam kebencian dan kesombongan selama puluhan tahun, Dinda. Aku memandang rendah orang yang tidak berada di level yang sama. Aku pikir itu akan membuatku kuat. Tapi lihatlah aku sekarang. Semua yang kubanggakan itu ternyata kosong. Dan justru orang yang paling kurendahkan, yang menunjukkan pada aku apa arti kekuatan yang sesungguhnya." Dia menunduk, tubuhnya bergetar menahan tangis. Kekuatan untuk tetap baik di tengah penderitaan. Kekuatan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu adalah sebuah pelajaran yang sangat pahit bagiku. Aku mendekat dan duduk di lantai di samping kursi rodanya, sehingga pandanganku sejajar dengannya. "Kebaikan bukanlah tanda kelemahan, Bu. Seperti yang Ibu katakan, itu justru kekuatan yang sesungguhnya. Dan terkadang, kita harus jatuh sangat dalam untuk bisa melihatnya." Dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan memegang tanganku. Sentuhannya ringan, penuh kerapuhan. "Aku telah melewatkan begitu banyak hal, Nak," bisiknya, dan untuk pertama kalinya, dia memanggilku, Nak. Aku melewatkan kesempatan untuk mengenal menantu yang kuat dan baik hati. Aku melewatkan kesempatan untuk melihat kebahagiaan anakku yang sesungguhnya. Aku terlalu sibuk dengan sampah. Kata sampah itu diucapkan dengan penuh penyesalan, merujuk pada segala gengsi dan materi yang dia kejar. "Tapi kita masih punya waktu, Bu," bisikku, menekan tangannya dengan lembut. "Masa depan masih bisa ditulis dengan cara yang berbeda." Dia mengangguk, air matanya mengalir deras. "Terima kasih, telah memberiku kesempatan kedua yang tidak kupantasi dapatkan." Aku tersenyum kecil, mataku juga berkaca-kaca. Kita semua pantas mendapatkan kesempatan kedua.
Bu. Obat penyesalan memang pahit. Lebih pahit dari apapun yang pernah kurasakan. Tapi melihat Bu Darah menelannya dengan berani, tanpa lagi dibungkus oleh kesombongan atau pembenaran diri, aku tahu bahwa ini adalah bagian yang penting dari penyembuhannya, dan penyembuhanku sendiri. Dengan mengakui rasa pahit itu sepenuhnya, mungkin, justru disitulah terletak awal dari sebuah pemulihan yang sesungguhnya. Bukan hanya untuknya, tapi untuk kami semua sebagai sebuah keluarga. Pemulihan adalah sebuah proses, bukan sebuah peristiwa. Pepatah itu terasa sangat nyata dalam beberapa bulan berikutnya. Bu Darah, atau lebih tepatnya Ibu Sri, nama yang mulai kugunakan untuknya dalam hati, harus belajar segalanya dari awal. Bagaimana hidup tanpa asisten pribadi yang mengurus segalanya. Bagaimana mengelola uang pensiun yang tidak seberapa dibandingkan gaya hidup lamanya. Bagaimana menerima bahwa gelar dan status sosial yang dulu dibanggakannya kini tidak berarti apa-apa. Aku dan Mas Putra secara rutin mengunjungi apartemen kecilnya. Kunjungan-kunjungan itu awalnya canggung. Aku masih membawa Memaru akan luka-luka lama, dan dia masih diliputi rasa malu dan penyesalan yang dalam. Tapi perlahan-lahan, seiring berjalannya waktu, kebekuan itu mulai mencair. Suatu minggu sore, kami membawa bahan-bahan untuk membuat martabak manis bersama. Dapur apartemennya yang kecil terasa hangat dan hidup. Ibu Sri duduk di kursi roda di dekat meja dapur, memberikan arahan sementara tanganku yang ceroboh mencoba mengaduk adonan. "Tidak begitu, Dinda," ujarnya, suaranya sudah jauh lebih jelas. "Aduknya pelan saja. Jangan terlalu keras nanti adonannya jadi keras." Mas Putra yang sedang memotong-motong keju dan kacang tertawa melihat kegagalanku. "Sudah kubilang, jagoannya cuma desain, Bu. Masak masih level pemula." Ibu Sri tersenyum kecil. Senyum yang masih rapuh, tapi tulus. Itu adalah senyum pertamanya yang kulihat sejak semua ini dimulai. "Biarin, yang penting mau belajar. Dulu ibu juga begitu. Waktu pertama kali menikah dengan ayahmu, masak martabak selalu gosong." Mendengar dia bercanda tentang masa lalunya yang sederhana adalah sebuah perubahan yang menakjubkan. Dia mulai membuka diri, bercerita tentang kehidupan awalnya dengan almarhum suaminya, sebelum kekayaan dan kesombongan mengubahnya. "Kami dulu tinggal di rumah petak, kamu tahu," ujarnya suatu hari, saat kami minum teh bersama di balkon apartemennya yang sempit. "Ayahmu jualan kain keliling. Tapi waktu itu, kami bahagia. Sederhana." Mas Putra memandang ibunya dengan takjub. Ibu tidak pernah bercerita tentang itu. Ibu Sri menunduk, memutar-mutar cangkir teh di tangannya. "Karena ibu malu, Nak. Setelah kaya, ibu berusaha menutupi semua itu. Ibu pikir dengan menjadi sombong dan keras, orang akan lupa dari mana asalku. Ibu menciptakan persona, Bu Darah, itu untuk melindungi diri." Dia menghela napas. Tapi pada akhirnya, persona itulah yang justru menghancurkan segalanya. Proses jual beli aset perusahaan akhirnya selesai. Meski tidak bisa menyelamatkan semuanya, setidaknya hutang-hutang terbesar bisa dilunasi dan Ibu Sri terhindar dari masalah hukum. Mas Putra tidak perlu mengundurkan diri dari pekerjaannya, meski dia harus menjual sebagian besar sahamnya. Kami memulai lagi dari titik yang lebih sederhana, tapi lebih damai. Suatu hari, Ibu Sri memintaku menemaninya berbelanja ke pasar tradisional, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya dalam 30 tahun terakhir. Dia dengan sabar menuntun kursi rodanya melewati lorong-lorong sempit, menawar harga dengan pedagang dengan sopan, sesuatu yang dulu akan dia anggap memalukan. "Lihat, Dinda," bisiknya, sambil memegang seikat kangkung segar yang baru dibelinya. "Selama ini ibu membayar mahal untuk sayuran yang sama di supermarket, hanya karena kemasannya bagus. Betapa bodohnya ibu." "Tidak bodoh, Bu," jawabku, mendorong kursi rodanya dengan hati-hati. "Hanya saja, ibu punya pilihan yang berbeda waktu itu." Dia menepuk tanganku yang memegang pegangan kursi rodanya. "Kau selalu berusaha melihat sisi baik pada orang, ya? Itu adalah hadiah yang langka." Perjalanan pulang dari pasar, dia terdiam lama. Lalu, tiba-tiba dia berkata, "Aku ingin bertemu dengan orang tuamu, Dinda, secara resmi, untuk meminta maaf." Aku terkejut.
Orang tuaku tinggal di kota kecil, hidup sederhana sebagai guru. Mereka tahu tentang semua yang terjadi, dan meski mereka sangat terluka, mereka selalu mendoakan yang terbaik untukku. Ibu tidak harus melakukan itu, kataku. Tapi aku ingin, jawabnya dengan tegas. Ini bukan lagi tentang pantas atau tidak. Ini tentang membersihkan hati. Dan itu dimulai dengan mengakui kesalahan pada semua orang yang telah aku sakiti. Pertemuan itu akhirnya diatur di sebuah rumah makan sederhana. Awalnya canggung. Kedua orang tuaku, yang selama ini hanya mendengar tentang monster, mertuaku, tampak gugup. Tapi Ibu Sri, dengan kursi rodanya dan kerapuhan barunya, langsung memecah kebekuan. "Bapak, Ibu," ucapnya. Suaranya bergetar tapi jelas. "Saya datang ke sini dengan hati yang penuh penyesalan. Saya telah menyakiti putri kalian, wanita terbaik yang tidak pantas menerima perlakuan buruk dari saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan saya." Ayahku, yang biasanya pendiam, mengangguk pelan. "Kami menerima permintaan maaf Ibu. Yang penting sekarang anak-anak kita bahagia." Ibuku menambahkan, sambil memegang tangan Ibu Sri, "Dinda anak yang kuat. Dan kami percaya, semua yang terjadi telah membuatnya dan Mas Putra semakin kuat. Mari kita lihat ke depan." Melihat orang tuaku begitu mudah memaafkan, hatiku dipenuhi rasa syukur. Ibu Sri menangis, dan kali ini, air matanya adalah air mata pembersihan, dibasuh oleh penerimaan dan pengampunan. Perjalanan pemulihan memang masih panjang. Tapi dengan setiap langkah kecil, setiap senyuman, setiap percakapan jujur, setiap permintaan maaf, luka-luka lama mulai berubah menjadi bekas luka, bukannya luka terbuka yang terus berdarah. Dan bekas luka, meski tidak pernah hilang, adalah bukti bahwa kita telah bertahan, dan siap untuk melanjutkan hidup. 9 bulan kemudian, aku terbaring di ranjang yang sama di rumah sakit yang sama, namun dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Kali ini, tanganku menggenggam erat tangan Mas Putra, bukan karena kesedihan, tetapi karena antisipasi dan kegembiraan yang tak tertahankan. Kontraksi datang teratur, dan setiap tarikan napas adalah sebuah doa. Di sudut ruangan, Ibu Sri duduk di kursi rodanya, wajahnya memancarkan campuran kecemasan dan harapan. Kehadirannya di sini, di momen yang paling rentan dalam hidupku, adalah bukti nyata dari perjalanan panjang yang telah kami lalui bersama. "Sudah lebar, Bu Dinda. Sedikit lagi," dorong bidan dengan suara bersemangat. "Kau kuat, sayang," bisik Mas Putra di telingaku, mengecup keningku yang basah oleh keringat. "Kita hampir sampai." Dengan dorongan terakhir yang memeras seluruh tenaga dalam tubuhku, suara tangis yang lantang dan sehat akhirnya memecah ketegangan di ruangan itu. Suara itu bagai melodi paling indah yang pernah kudengar. Aku terjatuh ke bantal, kehabisan napas, tetapi hati dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terhingga. "Selamat, Ibu dan Bapak. Bayi perempuan yang sehat dan sempurna," seru bidan sambil meletakkan bayi mungil yang masih merah dan berkulit keriput di dadaku. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipiku. Aku memandangi wajah kecilnya, jari-jari mungilnya, dan hidungnya yang mancung seperti ayahnya. Dia adalah sebuah mukjizat. Sebuah harapan yang akhirnya terwujud setelah melewati badai yang begitu kelam. Mas Putra menangis tanpa malu, mengecup kepalaku dan kemudian kepala bayi kami. "Dia cantik sepertimu, Din," isaknya, suaranya penuh kekaguman dan cinta. Setelah aku dan bayi dibersihkan dan dipindahkan ke ruang pemulihan, Ibu Sri perlahan mendekat dengan kursi rodanya. Matanya sudah sembab. Boleh nenek lihat?" "Tentu, Bu," jawabku, mengangkat bayi itu dengan hati-hati. Mas Putra membantu mengangkat bayi kami dan dengan sangat lembut meletakkannya di pelukan Ibu Sri. Saat bayi mungil itu berada dalam dekapan lengan neneknya, sebuah transformasi ajaib terjadi. Wajah Ibu Sri yang keriput meregang dalam senyuman yang begitu dalam dan tulus, sementara air mata bahagia terus mengalir tanpa henti. Dia sempurna," bisiknya, gemetar. Jarinya yang kurus dengan lembut menyentuh pipi bayi itu. "Halo, sayang. Nenek di sini. Nenek sangat mencintaimu." Dia mendekatkan keningnya kepada kening bayi itu, dan untuk beberapa saat,
Dia seperti terhipnotis oleh kehadiran cucu perempuannya. Ruangan itu sunyi, hanya diisi oleh desahan dan tangis haru. "Aku berjanji," ucap Ibu Sri tiba-tiba. Suaranya bergetar namun penuh tekad, sambil menatapku dan Mas Putra bergantian. "Aku berjanji akan menjadi nenek yang berbeda. Aku akan mengajarkannya tentang cinta dan kebaikan, bukan tentang gengsi dan kesombongan. Aku akan melindunginya dan membantunya tumbuh menjadi wanita yang kuat dan baik hati seperti ibunya." Mendengar pengakuannya yang tulus, hatiku bagai disentuh oleh kehangatan. Aku meraih tangannya yang sedang memeluk bayi itu. Kami tahu ibu akan menjadi nenek yang hebat. "Dinda," panggilnya, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk mengalami momen ini. Terima kasih telah tidak menyerah padaku." Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Pelukan kami bertiga, aku, Mas Putra, dan Ibu Sri dengan bayi kami di antaranya, adalah sebuah rekonsiliasi yang sempurna. Luka-luka masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, tetapi pada saat itu, mereka tidak lagi mendefinisikan kami. Mereka telah berubah menjadi pengingat betapa berharganya perdamaian dan pengampunan. Beberapa hari kemudian, saat kami membawa pulang bayi kami, yang kami beri nama Sekar Ayu Lestari, dengan harapan dia akan tumbuh seperti bunga yang indah dan abadi, rumah kami yang sederhana terasa lebih lengkap dari sebelumnya. Ibu Sri, dengan bantuan seorang perawat, tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Dia dengan sabar belajar mengganti popok, memandikan bayi, dan menyanyikan lagu pengantar tidur dengan suara yang serak namun penuh kasih. Suatu malam, saat aku menyusui Sekar di ruang keluarga, Ibu Sri menatap kami dari sofa, matanya berbinar. "Dulu, di ruang rumah sakit yang sama, aku meragukan kekuatanmu, Dinda," ujarnya pelan. "Tapi lihatlah sekarang. Kau tidak hanya kuat melahirkannya, tetapi juga kuat memaafkanku. Kau telah memberiku sebuah keluarga kembali. Kita semua yang membangun keluarga ini bersama, Bu," jawabku sambil menatap Sekar yang sedang tertidur pulang di pelukanku. "Kadang, fondasinya retak, tapi selama kita mau memperbaikinya, rumah itu akan tetap berdiri." Dia mengangguk. Sebuah kedamaian sejati terpancar dari wajahnya untuk pertama kalinya. "Rumah ini adalah istana terindah yang pernah kutinggali." Aku tersenyum, menatap Mas Putra yang sedang tidur lelah di kursinya. Badai telah berlalu, meninggalkan bumi yang basah namun subur, siap untuk menumbuhkan kehidupan baru. Kelahiran Sekar bukan hanya kelahiran seorang bayi, itu adalah kelahiran sebuah keluarga yang utuh, yang telah ditempa dalam api penderitaan dan disempurnakan oleh air mata pengampunan. Dan kami tahu, selama kami terus memilih untuk saling mencintai dan memaafkan, tidak ada badai yang dapat memisahkan kami lagi.